Suami meninggal, keluarga mertua mengusirku tanpa sepeser pun. Saat aku menggadaikan kalung, satu-satunya kenang-kenangan darinya, untuk membeli makan, pemilik toko emas itu langsung terperanjat. Cepat, berikan dia 10 miliar dan bawa masuk ke rumah saya. Suamiku, Budi, belum genap 7 hari berpulang. Asap dupa di depan fotonya bahkan belum sepenuhnya sirna. Keluarga mertuaku sudah memanggilku ke ruang tengah. Di hadapanku, mereka meletakkan setumpuk dokumen, sebuah pulpen, dan sebuah tas kain berisi beberapa setel pakaian lamaku. Saat itu, aku sedang hamil lebih dari 4 bulan. Perutku belum terlalu kentara, tetapi setiap kali berdiri atau duduk, perut bagian bawahku terasa nyeri karena berhari-hari menangis hingga air mata kering. Namun, ibu mertuaku, Ibu Suryani, hanya menatap lurus ke arah perutku dan berkata dengan dingin, "Anak dalam kandunganmu itu belum tentu darah daging keluarga ini, jangan harap kamu bisa menggunakannya untuk menuntut bagian harta warisan." Kalimat itu jatuh di tengah malam yang basah oleh hujan, setajam pisau. Aku membeku di tempat, kedua tanganku tanpa sadar memeluk perut. Rasanya, jika kulepaskan, kehangatan terakhir yang Budi tinggalkan untukku akan direnggut paksa oleh mereka. Di luar, hujan menderu di atap seng. Tiupan angin yang menyusup melalui celah jendela membuat nyala lilin di depan foto suamiku bergoyang-goyang. Dalam bingkai hitam berlis putih itu, Budi masih menatapku dengan senyum teduh yang sama seperti saat ia masih hidup. Bedanya, sekarang, sekalipun aku memanggil namanya hingga serak, ia tak akan pernah bisa bangkit untuk melindungi aku dan anak kami. Budi adalah pria yang sangat baik. Ia tidak banyak mengumbar kata-kata manis, tetapi hidupnya lurus dan penuh tanggung jawab. Setiap kali pulang kerja terlambat, selelah apapun, ia pasti akan mampir ke dapur untuk bertanya apakah aku sudah makan. Hari di saat ia tahu aku hamil, ia begitu bahagia sampai-sampai tidak bisa tidur semalaman. Sebentar ia menempelkan telinga ke perutku, sebentar kemudian ia tersenyum sendiri seperti anak kecil. Ia pernah menggenggam tanganku erat-erat dan berpesan, "Nanti, apapun yang terjadi, kamu harus jaga anak kita. Dia darah daging mas, dan dia juga akan jadi kekuatanmu." Waktu itu aku sempat memarahinya karena berbicara yang tidak-tidak. Siapa sangka, kalimat itu justru menjadi kata-kata terakhir yang paling kuingat. Kecelakaan itu terjadi pada suatu sore yang kelabu. Budi pergi mengantarkan dokumen proyek kepada klien. Ia bilang, setelah selesai, ia akan membelikan bubur ayam, karena beberapa hari itu, aku mual dan tak bisa makan nasi. Aku masih sempat mengirim pesan agar ia berhati-hati di jalan, ibu dan anakmu menunggu bubur dari ayah. Namun, hingga malam tiba, yang kudapatkan bukanlah semangkuk bubur hangat, melainkan panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar panik, mengabarkan bahwa Budi mengalami kecelakaan. Ketika aku tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat, aku bahkan tak sempat mendengar ia memanggil namaku untuk terakhir kalinya. Selama hari-hari pemakaman, aku seperti orang kehilangan jiwa. Terkadang, saat sedang berlutut di samping peti jenazah, perutku melilit hebat dan pandanganku menggelap. Aku nyaris jatuh ke lantai keramik yang dingin. Para pelayat yang notabene orang lain saja masih berlari untuk menopangku, menasihatiku agar menjaga tenaga demi jabang bayi, tapi Ibu Suryani hanya berdiri di sampingku, wajahnya sedingin es. Ia tidak bertanya bagaimana rasa sakitku, juga tidak sekalipun meletakkan tangannya di bahuku untuk menenangkan. Tatapannya padaku bukan seperti tatapan pada menantu yang baru kehilangan suami, melainkan seperti melihat sebuah utang merepotkan yang belum ia tahu bagaimana cara melunasinya. Mas Dharma, kakak iparku, membuatku lebih merinding lagi. Ketika para pelayat mulai berkurang, ia sudah mulai bertanya basa-basi tentang sertifikat tanah, rekening tabungan, dan asuransi kecelakaan Budi. Di depan kerabat, ia berpura-pura menghela napas. Sekarang Budi sudah tiada. Dokumen-dokumennya harus segera diurus supaya tidak berantakan nanti. Aku mendengarnya dengan hati yang perih. Suamiku masih terbaring di sana, tanah kuburnya bahkan belum kering, tetapi di kepala kakak laki-lakinya, hanya ada angka-angka. Rina, adik iparku, tak kalah kejamnya. Ia menarik beberapa kerabat ke sudut halaman, berbisik tapi sengaja agar aku mendengarnya. Kak Dewi ini baru saja masuk ke keluarga kita, belum lama, Mas Budi malah kena musibah. Ada loh orang yang pembawaannya berat. Masuk ke rumah manapun, rumah itu pasti sial. Aku mengangkat wajah menatapnya, tenggorokanku tercekat. Ingin rasanya aku bertanya, Budi itu suamiku, ayah dari anak yang kukandung. Apa penderitaanku belum cukup? Namun, pada akhirnya aku hanya bisa menunduk, meletakkan tangan di atas perut, dan menelan air mata kembali ke dalam. Malam terakhir setelah pemakaman, ketika semua pelayat sudah pulang, rumah itu menjadi sunyi yang mencekam.
Foto Budi masih terpajang di ruang tengah, dengan asap dupa yang masih mengepul tipis. Aku baru saja selesai mengganti air di meja altar kecil saat Ibu Suryani keluar dari kamarnya. Suaranya datar dan dingin. Kalau sudah selesai menangis, sekarang kita bicara urusan orang hidup. Aku tertegun. Hanya dengan satu kalimat itu, aku mengerti. Di dalam hatinya, kematian Budi bukan lagi sebuah kehilangan, melainkan sebuah alasan untuk mulai menghitung untung dan rugi. Aku mengikutinya ke ruang tengah. Di atas meja sudah tersedia setumpuk dokumen tebal, sebuah pulpen, dan di bawah kursi ada sebuah tas kain tua. Dari dalamnya, menyembul beberapa setel pakaianku yang dilipat asal-asalan. Mas Dharma duduk bersedekap di sofa sebelah kiri. Rina bersandar di lemari, sudut bibirnya terangkat seolah sudah lama menunggu momen ini. Aku menatap mereka satu persatu. Perasaan cemas yang tak bisa kujelaskan mulai merayap di hatiku. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang, meskipun tanganku sudah sedingin es. "Ibu, ini surat apa?" Ibu Suryani tidak langsung menjawab. Ia memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tatapannya berhenti lama di perutku. Tatapan itu membuatku bergidik. Akhirnya, ia mendorong tumpukan kertas itu ke arahku. Suaranya pelan, tetapi setiap katanya menusuk seperti jarum. "Tanda tangani ini, setelah itu, kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah ini. Anak di dalam kandunganmu itu belum tentu darah daging keluarga Santoso, jadi jangan pernah berpikir untuk menggunakannya sebagai alasan untuk menguasai harta anakku." Aku mendengarnya dan seluruh tubuhku seolah membeku. Foto Budi masih ada di belakang punggung ibu mertuaku, tetapi tak seorang pun di ruangan itu yang ingat betapa Budi pernah mencintaiku, betapa ia mendambakan anak ini. Aku memeluk perutku, air mata mulai jatuh, tetapi suaraku tercekat, tak mampu keluar. Pada saat itu, aku sadar. Ketika suami yang mencintaimu telah tiada, atap yang pernah kau sebut rumah bisa seketika berubah menjadi tempat yang lebih dingin dari badai di luar sana. Ibu Suryani mendorong kertas-kertas itu hingga ke tepi meja, ujung jarinya mengetuk pelan baris kalimat yang sudah tercetak rapi, seolah tinggal menunggu aku membubuhkan tanda tangan. Ia berkata sangat pelan, setiap kata begitu jelas. "Ini adalah surat pernyataan bahwa kamu secara sukarela meninggalkan keluarga Santoso, tidak akan menuntut harta, tidak meminta uang, dan tidak lagi memiliki kaitan apapun dengan bagian warisan Budi. Tanda tangani, jangan sampai kami harus bicara lebih banyak." Aku menatap lembaran kertas di hadapanku, kepalaku berdengung. Masa berkabung suamiku bahkan belum lewat 7 hari, baju hitam di tubuhku masih berbau asap dupa, tetapi mereka sudah selesai merancang cara untuk menyingkirkanku dari rumah ini. Aku mengangkat wajah, menatap Ibu Suryani, lalu beralih ke Mas Dharma dan Rina. Tak ada sedikit pun keraguan di wajah mereka bertiga. Mas Dharma bersedekap, bersandar di sofa dengan tatapan menghina, seolah aku adalah seorang penumpang gelap yang baru saja tertangkap basah. Ia menyeringai. "Budi sudah mati, untuk apa kamu tinggal di sini lagi? Menunggu melahirkan lalu menuntut bagian rumah? Aku beritahu dari sekarang, rumah ini bukan tempat untuk orang luar ikut campur." Dua kata orang luar membuat dadaku sesak. Baru beberapa hari yang lalu, aku masih berlutut di samping peti jenazah suamiku, memanggil Ibu Suryani dengan sebutan ibu, dan memanggil Mas Dharma dengan sebutan mas. Sekarang di mata mereka, aku telah menjadi orang asing. Aku mencoba menelan rasa sakit, kedua tanganku kuletakkan di atas perut untuk menjaga diriku tetap tenang. Aku berkata lirih, tetapi setiap kata terdengar jelas, saya tidak menuntut apa-apa. Tapi saat rumah ini direnovasi, saya dan Mas Budi juga ikut menyumbang dari uang tabungan kami. Lagi pula, saya sedang hamil. Paling tidak, izinkan saya tinggal di sini sampai selesai melahirkan. Saya hanya butuh tempat yang tenang untuk cucu Mas Budi. Begitu aku menyebut nama suamiku, tenggorokanku kembali tercekat. Teringat saat ia menerima gaji pertama setelah diangkat menjadi manajer proyek. Ia memberikan amplop itu padaku sambil tersenyum lembut. "Kita menabung pelan-pelan ya, Dek. Nanti kalau sudah punya anak, Mas ingin ibu dan anak kita punya rumah yang layak." Kalimat itu pernah membuatku percaya, selama suami istri sehati, kesulitan apapun pasti bisa dilewati. Tapi sekarang, orang yang mengucapkan kalimat itu telah berbaring di bawah tanah yang dingin. Mendengar perkataanku, Ibu Suryani menggebrak meja dengan keras. Pulpen yang ada di atasnya menggelinding dan jatuh ke lantai keramik. Suara kering itu menggema di ruang tengah yang beku. Ia melotot padaku. "Baru sebentar berkabung, mulutmu sudah bicara soal uang dan rumah. Kamu masih berani bilang tidak serakah? Budi baru saja meninggal, kamu sudah memikirkan cara untuk menempel di rumah ini." Aku terperangah. Jelas-jelas aku hanya meminta tempat berteduh untukku dan anakku. Namun, di mulutnya,
Aku sontak menjadi perempuan tamak yang menunggu suaminya mati untuk merebut harta. Rina, yang berdiri di samping, ikut menimpali dengan suara sinis. Sudahlah, Kak, jangan bersandiwara lagi. Mas Budi sudah tidak ada. Siapa yang tahu janin itu benar-benar anaknya? Sekarang kakak terus-terusan memeluk perut dan bilang itu cucu keluarga ini. Nanti kalau sudah lahir, minta bagian warisan, siapa yang mau menanggung? Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menatapnya. Tak percaya seseorang yang pernah begitu disayangi oleh Budi bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Anak dalam kandunganku adalah kebahagiaan terakhir Budi, sesuatu yang ia nantikan setiap hari. Tapi mereka tega menjadikannya bahan untuk meragukan, menghina, dan mendorongku ke jalan buntu. Dengan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan membuka album foto USG. Ini foto saat Mas Budi mengantar saya periksa. Ini pesan-pesannya menanyakan apa saja pantangan dari dokter. Silakan dibaca, betapa ia menginginkan anak ini. Aku mengarahkan ponselku ke arah Ibu Suryani, tetapi ia bahkan tidak mau melirik. Tiba-tiba Mas Dharma bangkit, melangkah maju, dan merebut ponsel dari tanganku. Aku terkejut dan berteriak, "Mas Dharma, kembalikan." Ia menunduk melihat layar ponsel lalu tertawa sinis. Hal-hal seperti ini bisa membuktikan apa? Pesan seperti ini siapa saja bisa memalsukannya. Kalau kamu pintar, diam dan tanda tangani saja. Kalau kamu berani membuat keributan, jangan salahkan aku jika aku menyebarkan berita ke seluruh kampung bahwa kamu perempuan tidak benar, dan janin di perutmu itu tidak jelas ayahnya. Aku membeku. Bukan karena aku takut pada tuduhan keji itu untuk diriku sendiri, tetapi karena aku takut anakku yang belum lahir harus menanggung aib yang diciptakan oleh keluarga ayahnya sendiri. Ibu Suryani kembali duduk. Suaranya merendah tetapi lebih dingin dari sebelumnya. Sudah dengar? Pilihan pertama, tanda tangani surat itu dan pergi dengan tenang. Pilihan kedua, kami akan menuntutmu balik, menuduhmu menggelapkan uang Budi, mencuri surat-surat berharga, dan soal janin itu, buktikan sendiri. Kamu pikir, seorang perempuan hamil tanpa uang dan tanpa dukungan bisa melawan keluarga ini? Aku menatap foto Budi. Tatapan matanya di foto itu masih begitu teduh. Semakin teduh tatapannya, semakin sakit hatiku. Ingin rasanya aku berteriak, "Mas, lihatlah bagaimana keluarga kandungmu memperlakukan istri dan anakmu." Tapi aku tidak bisa. Di dalam perutku, bayiku tiba-tiba menendang pelan, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak boleh tumbang di sini. Jika aku bersikeras melawan sekarang, mereka bisa melakukan apa saja untuk mencoreng nama baikku dan anakku. Aku sudah kehilangan suami, aku tidak boleh kehilangan anakku juga. Aku membungkuk memungut pulpen di lantai. Tanganku gemetar hebat hingga beberapa kali gagal memegangnya dengan benar. Air mataku jatuh ke atas kertas, memburamkan beberapa baris kalimat yang tercetak dingin. Aku menandatangani namaku, setiap goresan terasa seperti sayatan di hati. Itu bukan tanda tangan seorang yang menyerah, melainkan tanda tangan seorang ibu yang memaksa dirinya untuk bertahan hidup. Selesai menandatangani, aku meletakkan pulpen dan menatap Ibu Suryani untuk terakhir kalinya. Ia mengambil kertas itu, melihatnya. Lalu sudut bibirnya sedikit terangkat. Ia berkata dingin, "Mulai sekarang, kamu dan keluarga ini tidak punya hubungan apa-apa lagi. Barang-barangmu sudah disiapkan di depan pintu. Besok pagi, jangan sampai aku masih melihat wajahmu di rumah ini." Aku tidak menjawab, hanya perlahan mengangkat tangan ke perutku, dalam hati berkata pada Budi, "Mas, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan anak kita tenggelam di dalam rumah yang tak punya perasaan ini." Namun, sejak saat itu, aku juga mengerti. Ada orang-orang yang tidak perlu menunggu sampai di pengadilan untuk menunjukkan wujud aslinya. Cukup dengan satu orang meninggal dan satu orang lainnya melemah, mereka akan segera merobek topeng keluarga yang selama ini mereka kenakan. Mas Dharma sepertinya hanya menunggu aku selesai menandatangani. Begitu kertas itu lepas dari tanganku, ia langsung bangkit, berjalan ke sudut ruangan, dan menyeret sebuah koper kecil ke hadapanku. Roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik mengeluarkan suara seret yang dingin, terdengar seperti seseorang sedang menyeret sisa-sisa harga diriku keluar dari rumah ini. Aku memandangi koper itu dengan hati yang mencelos. Ternyata mereka tidak hanya menyiapkan surat-surat, mereka juga sudah menyiapkan momen untuk mengusirku. Koper itu adalah koper lamaku. Koper yang kubawa saat pertama kali datang sebagai menantu di rumah ini. Waktu itu Budi masih tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, kamu tidak perlu membawa koper kemana-mana lagi, karena ini akan menjadi rumahmu." Tapi sekarang, koper yang sama tergeletak di bawah kakiku. Di dalamnya hanya ada beberapa setel baju hamil yang sudah usang dan beberapa barang pribadi yang dijejalkan ke dalam sebuah sweater tipis yang biasa kupakai. Semuanya dilipat asal-asalan, seolah mereka ingin aku segera enyah.
Aku membungkuk hendak menarik koper saat Ibu Suryani tiba-tiba bersuara. Tunggu, aku berhenti. Ia bangkit, berjalan ke hadapanku, dan matanya tertuju pada tangan kiriku. Cincin kawin kami masih melingkar di jari manisku, sedikit longgar karena beberapa hari terakhir aku tidak nafsu makan dan tubuhku kurus drastis. Ibu Suryani mengulurkan tangannya dan berkata dingin, lepaskan. Barang milik keluarga kami harus tetap di sini. Aku tercekat, tanganku tanpa sadar mengepal. Cincin itu tidak seberapa harganya, bukan emas murni, tidak bertatahkan berlian, dan bukan sesuatu yang pantas diperebutkan. Tapi itu adalah cincin yang Budi pakaikan sendiri di hari pernikahan kami. Aku masih ingat jelas, hari itu tangannya lebih gemetar dari tanganku. Ia tersenyum, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia berbisik pelan, mulai hari ini, Mas punya rumah. Kamu juga punya rumah. Sekarang, Ibu Suryani menuntutnya kembali dengan nada seolah meminta barang pinjaman. Aku menatapnya dengan suara serak. Bu, saya mohon, biarkan saya menyimpan cincin ini. Ini kenang-kenangan kami. Ibu Suryani tertawa sinis. Kenang-kenangan untuk apa? Orang sudah mati. Kamu simpan cincin ini supaya nanti bisa bercerita ke semua orang bahwa keluarga kami menelantarkanmu? Mas Dharma, yang berdiri di samping, kehilangan kesabaran. Ia maju dan menarik tanganku. Aku terkejut dan mundur, tetapi ia sudah mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Ibuku bilang lepaskan, ya lepaskan, jangan sampai aku berbuat kasar. Jariku terasa sakit saat cincin itu ditarik paksa. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis. Cincin kecil itu jatuh ke telapak tangan Ibu Suryani, terasa dingin dan kecil. Ia meliriknya sekilas, lalu meletakkannya di meja altar di samping foto Budi, namun, gerakannya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, hanya seperti mengembalikan sebuah barang ke tempatnya. Aku memandanginya, hatiku mati rasa. Ternyata, benda yang pernah menjadi bukti bahwa aku adalah istri Budi, di mata mereka hanyalah aset keluarga Santoso. Kukira mereka sudah mengambil semua yang mereka inginkan. Tapi saat aku baru saja mengangkat koper, Rina tiba-tiba melihat seutas kalung perak usang di leherku. Ia menyipitkan mata dan menunjuk. Itu juga. Kalung Mas Budi kan? Lepaskan sekalian. Refleks, aku menutupi liontin kalung itu dengan tangan. Kalung itu Budi berikan padaku saat kami tahu aku hamil. Kalungnya sudah tua, warna peraknya kusam. Liontinnya kecil seukuran ujung ibu jari, dengan ukiran simbol aneh seperti burung yang sedang mengepakkan sayap. Aku pernah bertanya apa artinya. Budi hanya tersenyum. Ini hadiah dari seorang teman lama. Bukan berharga karena uang, tapi karena kenangannya. Mas ingin kamu yang menyimpannya. Rina melangkah mendekat, suaranya tajam. Barang milik kakakku harus ditinggal. Jangan punya kebiasaan mengambil semua yang kamu lihat. Kali ini, entah dari mana datangnya kekuatan, aku mundur selangkah dan menggenggam erat kalung itu di telapak tanganku. Aku menatap lurus ke arahnya, untuk pertama kalinya sejak semalam, tidak lagi menghindar. Suaraku gemetar, tetapi tegas. Ini Mas Budi sendiri yang memberikannya padaku. Siapapun yang ingin mengambilnya, langkahi dulu mayat ibu dan anak ini. Ruangan itu hening selama beberapa detik. Mungkin mereka tidak menyangka. Seseorang yang baru saja dipaksa menandatangani surat dan direbut cincinnya, masih berani mengucapkan kalimat setegas itu. Mas Dharma mengerutkan kening, hendak maju, tetapi Ibu Suryani melambaikan tangan dengan ekspresi penuh penghinaan. Sudahlah, barang perak butut begitu paling laku berapa? Biarkan dia bawa. Anggap saja sedekah. Cepat pergi dari hadapanku. Rina masih terlihat tidak rela, tetapi karena ibunya sudah berkata begitu, ia hanya bisa membuang muka dengan kesal. Aku tidak berkata apa-apa lagi, aku menyeret koperku menuju pintu. Setiap langkah melintasi ruang tengah terasa berat, seolah menginjak pecahan kaca. Foto Budi masih menatapku dalam diam. Aku ingin berhenti untuk menyalakan sebatang dupa terakhir untuknya, tetapi Mas Dharma sudah membuka pintu dan menggerakkan dagunya keluar. Pergi. Jangan berdiri di situ berpura-pura kasihan. Angin dingin dari luar menerpa wajahku, membawa aroma hujan dan tanah yang lembab. Aku melangkah melewati ambang pintu. Gerbang besi dibuka, lalu dibanting menutup di belakangku. Suara kunci berbunyi klik, seperti sebuah pernyataan bahwa aku benar-benar tidak punya jalan untuk kembali. Aku berdiri di luar gerbang, satu tangan menyeret koper, satu tangan memeluk perut. Leherku masih mengenakan kalung perak kusam itu, menempel di kulitku. Perutku terasa nyeri, tidak hebat, tetapi datang bergelombang, membuatku harus membungkuk untuk mengatur napas. Aku takut anakku juga merasakan dinginnya malam ini. Sebelum pintu utama benar-benar tertutup, aku mendengar suara Mas Dharma berbisik pada Ibu Suryani, cukup keras untuk sampai ke telingaku. Biarkan saja dia pergi.
Tanpa uang, tanpa rumah, cepat atau lambat dia pasti akan kembali memohon. Saat itu, mau kita suruh tanda tangan apapun pasti dia mau. Ibu Suryani menanggapinya dengan tawa kecil yang sangat pelan. Tawa itu terbawa angin, menusuk telingaku, lebih dingin dari hujan malam. Aku mengangkat kepala menatap rumah di hadapanku. Baru kemarin rasanya, tempat ini adalah tempatku memasak setiap hidangan untuk Budi, tempatku menunggunya pulang larut malam, tempatku membayangkan anak kami akan belajar berjalan di halaman kecil itu. Tapi hanya setelah satu upacara pemakaman, semua ikatan di rumah itu telah mereka ukur dengan surat-surat, uang asuransi, dan hak waris. Aku tiba-tiba mengerti. Ada orang yang disebut saudara sedarah, tetapi ketika dihadapkan pada keuntungan, mereka bisa lebih dingin dari orang asing di pasar. Aku sempat berpikir untuk pulang ke rumah orang tuaku. Cukup satu panggilan telepon, ayah dan ibuku pasti akan menerimaku kembali. Sekalipun rumah kami sederhana, mereka tidak akan pernah menelantarkan putrinya. Tapi kemudian, bayangan ibuku yang sering memegangi dadanya setiap kali terkejut, bayangan ayahku yang berjalan perlahan setelah terkena stroke ringan tahun lalu, muncul di kepalaku. Saat aku menikah, mereka berhutang ke sana kemari agar aku tidak terlihat kekurangan di depan keluarga suamiku. Sekarang jika mereka tahu aku diusir dalam keadaan hamil tanpa membawa apa-apa, bagaimana mereka akan menanggungnya? Aku berdiri di bawah gerimis cukup lama, sampai sandal di kakiku basah kuyup. Akhirnya, aku membungkuk, menarik koper, dan berjalan meninggalkan gang itu. Aku tidak tahu kemana tujuanku, juga tidak tahu bagaimana akan hidup esok hari. Aku hanya tahu, aku tidak boleh tumbang di depan gerbang keluarga Santoso. Terlebih lagi, aku tidak boleh membiarkan anakku lahir dalam penghinaan dari orang-orang itu. Aku meletakkan tangan di perut, suaraku tercekat di antara suara hujan. Maafkan ibu ya, nak. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua. Setelah mengucapkan kalimat itu, air mataku akhirnya jatuh. Tapi anehnya, di tengah dingin yang menusuk tulang, liontin kalung peninggalan Budi yang menempel di dadaku terasa sedikit hangat. Seolah-olah, ia masih diam-diam menemaniku dan anak kami melewati malam yang panjang tanpa satu pun cahaya di belakang kami. 2 bulan setelah meninggalkan rumah keluarga Santoso, aku berhasil menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di ujung kota. Sebutannya saja kamar, padahal sebenarnya hanyalah sebuah bangunan semi-permanen yang tua. Dindingnya penuh bercak lembab, atap sengnya begitu rendah hingga saat siang hari terasa seperti di dalam oven. Dan saat hujan, air merembes melalui celah-celah, mengalir membentuk garis panjang di lantai semen yang dingin. Aku meletakkan koper lamaku di sudut, menggunakan beberapa lembar kardus untuk mengganjal kaki ranjang agar tidak terlalu lembab. Setiap malam, sambil mendengar suara tikus berlarian di langit-langit, aku meletakkan tangan di perut dan berkata pada diri sendiri, setidaknya tempat ini masih bisa memberikan atap untuk kami berdua. Uang tabungan pribadiku tidak banyak. Sebelum Budi meninggal, ia sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Biaya obat, pemeriksaan, dan transportasi semuanya aku yang talangi lebih dulu. Setelah pemakaman, karena tidak ingin dicap perhitungan dengan keluarga mertua, aku juga mengeluarkan cukup banyak uang untuk keperluan kecil. Saat diusir, yang kubawa hanyalah beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, dan sisa uang yang jika dihemat hanya cukup untuk hidup kurang dari 2 bulan. Waktu itu aku masih berpikir, asalkan aku rajin, asalkan aku bisa menemukan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, kami pasti bisa melewati masa sulit ini. Aku menerima pekerjaan borongan jahit dari sebuah konveksi kecil di dekat pasar. Awalnya mereka ragu melihat perutku, tetapi karena aku terus memohon, mereka memberiku beberapa lusin pakaian anak-anak, untuk dipotong benangnya, dipasang kancingnya, atau diperbaiki jahitannya yang salah. Pekerjaannya tidak berat, tetapi menuntutku untuk duduk dan menunduk dalam waktu lama. Mataku sampai kabur karena harus fokus pada setiap jarum dan benang. Ada hari di mana aku bekerja dari pagi hingga larut malam, punggungku terasa kaku dan perut bagian bawahku berat, tapi upahnya hanya beberapa puluh ribu rupiah. Aku tidak berani mengeluh. Diberi pekerjaan saja sudah untung. Seorang perempuan hamil tanpa sandaran, apa hakku untuk memilih-milih? Terkadang di sore hari, saat aku mengantarkan hasil aroma ikan bakar dan soto ayam yang mengepul begitu harum, membuat perutku perih. Aku akan berhenti sejenak, lalu cepat-cepat melangkah pergi, takut jika melihat lebih lama aku tidak akan tahan. Di dalam dompetku saat itu hanya tersisa cukup uang untuk membeli beberapa butir telur, sedikit sayur, dan sebungkus mie instan. Aku harus menghitung setiap 1.000 rupiah. Hari ini makan apa agar besok masih punya uang untuk membeli susu hamil. Bulan ini setelah membayar sewa kontrakan, sisa berapa untuk periksa kandungan.
Dulu Budi sering memarahiku dengan sayang karena aku terlalu hemat. Ia bilang, kamu itu makan untuk berdua, Dek. Jangan pelit untuk kesehatan. Sekarang, untuk mendengar omelan seperti itu lagi pun sudah tidak mungkin. Aku tidak berani pulang ke rumah orang tuaku. Bukan karena tidak rindu, tetapi karena aku takut. Ibuku punya penyakit jantung. Setiap kali emosinya terganggu, dadanya akan sakit dan wajahnya pucat. Ayahku, setelah stroke ringan tahun lalu, kaki kirinya tidak lagi kuat berjalan dan cepat lelah jika bicara terlalu lama. Jika mereka tahu putri mereka diusir oleh keluarga suami dalam keadaan hamil, aku tidak tahu bagaimana mereka akan sanggup menanggungnya. Setiap kali ibu menelepon, suaranya tetap lembut seperti biasa. Bagaimana keluarga suamimu, Nak? Mereka baik kan sama kamu? Ada yang memperhatikan makan minummu? Aku menggigit bibirku hingga nyaris berdarah, mencoba membuat suaraku terdengar ceria. Baik kok, Bu. Semuanya sayang sama Dewi. Ibu jangan khawatir. Setelah berbohong, aku sering duduk termenung di tepi ranjang. Ada kebohongan yang diucapkan bukan untuk menutupi kesalahan, melainkan untuk melindungi orang yang kita sayangi dari rasa sakit. Aku ingin menangis pada ibu, ingin bilang bahwa aku sangat lelah, sangat takut, dan tidak tahu besok mau makan apa. Tapi kemudian aku menatap perutku dan mengingatkan diri sendiri bahwa aku sudah menjadi seorang ibu. Seorang ibu boleh saja lemah, tetapi tidak boleh membiarkan kelemahannya menyeret orang lain ke jurang yang sama. Keluarga mertuaku tidak hanya mengusirku, mereka juga menyebarkan kabar bahwa aku membawa kabur uang Budi, bahwa aku memanfaatkan suasana duka untuk mengambil surat-surat berharga dan uang asuransi, lalu menghilang. Awalnya aku tidak tahu, sampai suatu hari saat membeli sayur di pasar, aku melihat dua orang kenalan lama keluarga mertuaku menatapku dengan aneh. Salah satunya bahkan sengaja berkata cukup keras, perempuan zaman sekarang memang mengerikan. Suami baru meninggal sudah merencanakan jalan sendiri. Aku terpaku di antara lapak sayuran, tangan yang memegang seikat kangkung terasa kaku, tidak tahu bagaimana harus membayar. Ternyata, dalam cerita yang mereka sebarkan, aku bukanlah istri yang diusir, melainkan perempuan tamak yang kabur setelah mengeruk harta. Aku pernah mengumpulkan seluruh keberanianku untuk datang ke kantor lama Budi, menanyakan sisa gajinya, uang santunan kecelakaan, dan asuransinya. Mbak HRD menatapku dengan sedikit canggung. Ia bilang, berkas milik Budi sudah ada pihak keluarga yang mengurus pencairannya. Aku bertanya siapa orang itu, apakah ibu, atau kakak iparku. Ia langsung menghindar, hanya berkata, maaf, Mbak, pihak kami tidak bisa memberikan informasi jika tidak ada dasar hukum yang jelas. Aku berdiri di koridor kantor itu, tempat Budi dulu keluar masuk setiap hari, merasa begitu asing dan terhina. Suamiku bekerja di sana bertahun-tahun, tetapi hak terakhirnya pun, istri dan anaknya tidak berhak tahu. Sejak hari itu, sebuah kecurigaan besar mulai tumbuh di hatiku. Mungkin sejak awal mereka sudah merencanakan semuanya, mengusirku, memaksaku menandatangani surat, mengambil ponselku, merebut cincinku, menyebarkan fitnah, lalu diam-diam mengambil semua yang berkaitan dengan Budi. Semakin kupikirkan, semakin merinding. Tapi saat itu, aku tidak punya uang, tidak punya pengacara, dan tidak punya siapa-siapa. Sekalipun kebenaran ada di depan mata, aku hanya bisa menggigit jari dan menahannya. Suatu malam di akhir bulan, hujan turun sangat deras. Aku membuka dompet dan menghitung sisa uangku, hanya ada beberapa lembar ribuan yang lecek. Bungkus mie instan terakhir tergeletak di samping kotak susu hamil yang hampir habis. Aku duduk di lantai, di hadapanku ada tumpukan jahitan yang belum sempat kuantar. Mataku perih karena lelah dan lapar. Tiba-tiba perutku melilit, dan anakku menendang pelan. Tendangan itu membuatku menangis. Aku bisa menahan lapar, tetapi anakku tidak bersalah dan tidak seharusnya ikut kelaparan bersama ibunya. Aku melepaskan kalung peninggalan Budi dari leherku, meletakkannya di telapak tangan. Liontin perak itu sudah kusam. Ukiran burung yang mengepakkan sayap masih terlihat jelas di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Aku menempelkannya ke pipi, air mataku jatuh terasa dingin. Ini adalah benda terakhir yang masih membawa jejaknya. Satu-satunya yang berhasil kuselamatkan dari rumah itu. Aku pernah berjanji pada diri sendiri, sesulit apapun, tidak akan menjual, menggadaikan, atau melepaskannya, tetapi keesokan paginya, saat terbangun dengan perut yang sakit karena lapar dan kepala yang pusing, aku sadar aku tidak punya pilihan lain. Aku membungkus kalung itu dengan sapu tangan bersih, memasukkannya ke saku terdalam bajuku. Aku berkata pada diri sendiri, hanya digadaikan sementara. Hanya untuk membeli makanan dan membayar sewa. Nanti kalau sudah dapat pekerjaan yang lebih baik, aku pasti akan menebusnya.
Mengatakannya memang mudah, tetapi saat melangkah keluar dari kontrakan, kakiku terasa berat seperti diikat batu. Aku tidak tahu bahwa keputusan yang paling memalukan dan terpaksa itu justru akan membuka sebuah pintu yang seumur hidupku tak pernah berani kubayangkan. Pagi itu, aku duduk lama di tepi ranjang, tanganku masih menggenggam erat sapu tangan yang membungkus kalung Budi. Di luar, suara orang pergi ke pasar, deru motor, dan hiruk-pikuk pagi terdengar seperti biasa. Hanya hatiku yang terasa begitu berat hingga sesak napas. Aku tahu aku akan melakukan sesuatu yang sangat bersalah padanya. Tetapi melihat kotak susu hamil yang kosong dan bungkus mie instan terakhir di rak, aku tidak lagi punya hak untuk mempertahankan harga diri dengan cara yang naif. Aku mengenakan baju hamil longgar yang warnanya sudah pudar, mengikat rambutku, dan menyembunyikan kalung itu di saku terdalam. Sebelum keluar, aku sempat menoleh sekali lagi ke kamar sempit yang lembab itu, berjanji pada diri sendiri. Cukup dapat sedikit uang, aku akan membeli susu, beras, membayar sewa, lalu bekerja lebih keras untuk menebus kalung itu. Aku tidak menjualnya, hanya menggadaikannya sementara. Aku terus mengulang kalimat itu dalam hati, seolah sedang memohon ampun pada Budi. Orang-orang di lingkungan kontrakan pernah menyebut tentang sebuah tempat gadai bernama Gadai Mulia. Katanya, itu tempat gadai terbesar di kota ini, harganya lebih tinggi dari toko-toko kecil di sekitar pasar, tetapi juga bukan tempat yang sembarang orang berani masuki. Pemiliknya bernama Pak Hartono. Kabarnya, dulu ia adalah preman besar, kemudian beralih membuka usaha gadai, penyewaan mobil, dan gudang. Relasinya luas ke seluruh penjuru daerah, ada yang bilang ia sangat galak, satu perintahnya tak ada anak buah yang berani membantah. Ada juga yang bilang ia punya prinsip, tidak akan mengganggu orang lemah. Tapi tak ada yang tahu mana yang benar. Aku bimbang cukup lama. Seorang perempuan hamil sendirian masuk ke tempat seperti itu, membayangkannya saja sudah takut. Tapi pilihan apa lagi yang kumiliki? Toko-toko kecil pasti akan menawar dengan harga rendah, sementara aku butuh uang. Aku menumpang ojek, duduk di belakang dengan kedua tangan memeluk perut. Mataku menatap jalanan kota yang masih basah oleh embun pagi. Angin menerpa wajahku, terasa dingin, tetapi hatiku jauh lebih dingin. Gadai Mulia terletak di jalan utama, dengan pelang merah menyala dan tulisan emas yang mencolok. Di depan toko, beberapa pemuda bertato sedang merokok, ada yang bersandar di motor, ada yang bermain ponsel. Tatapan mereka menyapu diriku dari atas ke bawah. Aku menunduk dan berjalan cepat masuk ke dalam. Bau asap rokok, sofa tua, dan uang kertas bercampur menjadi satu, menciptakan udara yang berat dan menyesakkan. Di balik etalase kaca, seorang pemuda berambut klimis dengan kalung besar di lehernya sedang mengunyah permen karet sambil menatap ponsel. Aku berdiri di depan konter beberapa saat tanpa berani membuka mulut. Ia mendongak, melirikku, lalu bertanya ketus, "Gadai apa?" Aku menelan ludah, mengeluarkan sapu tangan dari saku, dan membukanya lapis demi lapis. Kalung perak kusam itu muncul di bawah cahaya lampu putih. Aku berkata lirih, "Saya mau gadai kalung ini. Tidak perlu banyak, cukup untuk bertahan hidup beberapa hari." Pemuda itu mengambilnya, melihatnya sekilas, bahkan tanpa memeriksa liontinnya dengan teliti. Ia tertawa sinis, "Perak kusam begini paling hanya laku beberapa ratus ribu, mau?" Ia tanda tangan, "Tidak mau," ia bawa pulang. Beberapa ratus ribu, tiga kata itu membuat hatiku perih. Bagi mereka, ini hanyalah sepotong perak tua. Bagiku, ini adalah peninggalan terakhir dari suami yang telah tiada. Aku menatap liontin berukir burung yang mengepakkan sayap, mataku terasa panas. Ingin rasanya kurebut kembali, kupeluk, dan lari dari tempat ini. Tapi teringat anak dalam kandunganku, teringat makan malam nanti yang belum tahu mau masak apa, aku terpaksa menggigit bibir dan bertanya, "Bisa ditambah sedikit lagi, Mas? Saya sedang hamil. Benar-benar butuh uang." Pemuda itu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Di sini bukan panti sosial, Bu. Barang nilainya berapa?" "Ya dibayar segitu." "Mau?" Ya tanda tangan. Ia mendorong selembar formulir ke arahku, bersama pulpen yang sudah tidak ada tutupnya. Aku menatap formulir itu, tanganku gemetar. Cukup dengan satu tanda tangan, kalung Budi akan tertinggal di sini. Aku berjanji pada diri sendiri akan menebusnya, pasti akan menebusnya. Tapi hatiku diliputi kegelisahan yang aneh, tepat saat ujung pulpenku menyentuh kertas, dari arah tangga di dalam terdengar langkah kaki. Seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja hitam turun. Usianya sekitar 40-an, posturnya tinggi tegap, bahunya lebar, wajahnya menunjukkan banyak pengalaman. Tatapan matanya begitu tajam hingga siapapun yang melihatnya akan merasa segan. Pemuda di konter langsung berdiri tegak, sikapnya berubah drastis. "Siang, Pak Hartono." Aku tidak berani menatap lama, hanya menunduk.
Kurasa inilah orang yang dirumorkan itu, Trendari Food, atau lebih dikenal sebagai Pak Hartono. Pak Hartono berjalan melewati konter, awalnya tidak memperhatikanku. Tapi hanya beberapa langkah, tatapannya tiba-tiba terpaku pada kalung yang tergeletak di atas etalase kaca. Seluruh tubuhnya seolah berhenti. Ekspresi dingin di wajahnya seketika lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ia bergegas kembali, mengambil kalung itu. Jarinya mengusap lembut simbol burung yang mengepakkan sayap. Wajahnya langsung berubah. Ia menatapku tajam, suaranya menjadi serak. "Kamu dapat dari mana ini?" Aku panik, mengira aku membawa barang bermasalah. Kedua tanganku memeluk perut, aku mundur setengah langkah dan menjawab terbata-bata. Itu milik suami saya, Pak. Beliau sudah meninggal. Saya hanya ingin menggadaikannya untuk makan, saya tidak mencuri." Mendengar dua kata suami saya, tatapan Pak Hartono semakin berat. Ia bertanya mendesak, "Siapa nama suamimu?" Suaraku gemetar. "Budi. Triyono Budi Santoso." Nama itu baru saja terucap, seluruh ruangan seolah membeku. Pak Hartono berdiri tak bergerak selama beberapa detik, tangannya menggenggam kalung itu begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Pemuda di sampingku bahkan berhenti mengunyah permen karetnya. Aku menatap perubahan wajahnya, semakin takut. Kukira aku akan dimarahi, dicurigai, atau bahkan ditahan karena sesuatu yang tidak kumengerti. Tapi kemudian, Pak Hartono tiba-tiba berbalik menghadap anak buahnya, suaranya terdengar dingin dan cepat. "Tutup toko." Beberapa orang di luar langsung mematikan rokok mereka dan menarik pintu harmonika hingga setengah tertutup. Wajahku pucat, kakiku lemas. Aku buru-buru berkata, "Pak, kalau tidak bisa digadai, tolong kembalikan kalungnya. Saya akan segera pergi." Pak Hartono menatapku, tatapannya tegas bercampur iba. Ia berkata pelan, setiap kata begitu jelas, "Jangan biarkan ibu ini pulang jalan kaki." Aku belum sempat mengerti, ia sudah memberi perintah lagi. "Bawa ibu ini ke ruang dalam, buatkan susu hangat, telepon dokter langganan saya untuk datang memeriksa, siapkan mobil." Lalu ia menoleh pada seorang pria di sampingnya, suaranya mengeras. "Buka brankas, ambil 10 miliar. Telepon ke rumah, suruh siapkan kamar tamu. Mulai sekarang, dia adalah tamu kehormatan saya." Aku berdiri mematung, mengira salah dengar. Baru beberapa menit yang lalu, kalung Budi hanya dihargai beberapa ratus ribu. Sekarang, pria paling berkuasa di Gadai Mulia ini panik dan memerintahkan untuk memberiku 10 miliar rupiah. Aku memeluk perut, air mata mulai mengalir karena bingung, bukan karena bahagia. Aku bertanya lirih, "Pak Hartono, sebenarnya kalung ini apa? Kenapa Bapak bisa kenal suami saya?" Ia menunduk menatap liontin di tangannya, suaranya begitu rendah hingga nyaris tercekat. Karena jika bukan karena Budi bertahun-tahun lalu, Hartono ini sudah tidak punya orang tua untuk dirawat, dan tidak akan punya nyawa untuk berdiri di sini bicara denganmu. Ia kemudian mengangkat wajah, tatapannya kembali tajam, "Dan jika kamu sudah membawanya ke tempatku, itu artinya utangku pada Budi sudah saatnya dibayar." Pintu ruang dalam tertutup di belakangku. Suara grendel yang dikunci membuat jantungku berdebar. Aku duduk di sofa kulit yang menghadap sebuah meja kerja besar, kedua tanganku kuletakkan di atas perut, mencoba mengatur napas. Di luar, suara pintu harmonika yang diturunkan, langkah kaki yang tergesa-gesa, dan suara seseorang menelepon saling bersahutan, membuat ruangan yang sudah tertutup ini terasa semakin pengap. Aku tidak tahu apakah aku baru saja mendapatkan keberuntungan atau justru terjerumus ke dalam masalah yang lebih menakutkan. Yang ku tahu, kalung Budi kini ada di tangan pria bernama Pak Hartono, dan cara ia menatapnya tidak seperti melihat barang gadaian biasa. Pak Hartono berdiri di dekat jendela cukup lama, membelakangiku. Tangannya menggenggam erat liontin itu, bahunya terlihat sedikit tegang seolah sedang menelan sesuatu yang sulit diucapkan. Pria yang tadinya membuat seisi toko hening dengan satu perintahnya, kini terdiam di hadapan sebuah perhiasan perak usang. Aku tidak berani bertanya lebih jauh, takut jika salah bicara, semua yang terjadi akan lenyap seperti mimpi aneh. Beberapa saat kemudian, ia berbalik dan menarik kursi untuk duduk di hadapanku. Tatapannya masih tajam, tetapi tidak ada lagi aura dingin seorang pemilik pegadaian. Tatapannya lebih mirip seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Ia meletakkan kalung itu di atas meja, mendorongnya pelan ke arahku, lalu berkata perlahan, "Ini bukan benda yang bisa digadaikan sembarang orang, coba ceritakan lagi padaku, siapa yang memberikannya padamu?" Aku menelan ludah, suaraku gemetar. "Suami saya, Pak. Mas Budi. Sebelum beliau meninggal, beliau memberikannya untuk saya simpan. Beliau sudah tiada, makanya saya terpaksa membawanya ke sini."
Mendengar nama Budi disebut lagi, sudut mata Pak Hartono berkedut. Ia menunduk, jarinya mengusap simbol burung di liontin itu. Keheningan selama beberapa detik terasa begitu panjang hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu ia memalingkan wajah, suaranya merendah. Dia benar-benar sudah meninggal? Pertanyaan itu tidak terdengar seperti keraguan, melainkan seperti penolakan terhadap sebuah kenyataan. Aku mengangguk, air mata kembali menggenang. Beliau kecelakaan. Saya tidak sempat bertemu untuk terakhir kalinya. Pak Hartono memejamkan mata. Di wajahnya yang penuh pengalaman, terlihat kilasan rasa sakit yang begitu cepat, tetapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa Budi bukanlah sekadar kenalan biasa baginya. Tepat saat itu, ada ketukan di pintu, seorang anak buahnya masuk, menunduk, dan berbisik. Pak, uangnya sedang disiapkan. Dokter juga sedang dalam perjalanan. Pak Hartono membuka mata, suaranya kembali tegas. Percepat, siapkan 10 miliar, jangan kurang sepeser pun. Dan bilang pada orang di rumah, siapkan kamar yang bersih dan tenang. Ibu ini sedang hamil, jangan sampai ada yang membuatnya takut. Aku panik dan refleks berdiri, tanganku melambai-lambai. Tidak bisa Pak. Saya tidak bisa menerima uang sebanyak itu. Saya hanya butuh beberapa juta saja, cukup untuk makan dan bayar sewa. Saya kesini untuk menggadaikan kalung, bukan untuk meminta uang. Aku bicara begitu cepat hingga napasku tersengal, perutku pun terasa nyeri. Pak Hartono langsung mengerutkan kening. Ia memberiku isyarat untuk duduk. Duduk yang tenang, jangan panik. Aku menggigit bibir, air mataku jatuh. 10 miliar itu terlalu besar. Aku tidak terbiasa menerima pemberian sebanyak itu. Aku takut. Tiba-tiba Pak Hartono menggebrak meja. Suara itu membuatku terlonyak, tetapi nada suaranya setelah itu bukan untuk memarahiku, melainkan seolah memarahi ketidakadilan yang telah menimpaku. Kamu tidak boleh miskin sampai harus menggadaikan benda ini untuk beberapa ratus ribu. Kamu dengar? Orang yang membawa kalung ini tidak boleh terpojok sampai seperti ini. Aku menatapnya, terpaku. Sejak Budi meninggal, tidak pernah ada yang mengatakan kalimat seperti itu padaku. Orang-orang meragukanku, mengusirku, menfitnahku, tetapi tidak ada yang bertanya bagaimana aku bertahan hidup. Sesaat kemudian, dua orang pria membawa masuk sebuah koper hitam dan meletakkannya di atas meja. Saat kuncinya dibuka, tumpukan uang yang tersusun rapi membuatku pusing. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu dari jarak sedekat ini. Tapi anehnya, yang membuatku gemetar bukanlah uangnya, melainkan perasaan bahwa hidupku tiba-tiba terseret ke dalam sebuah rahasia yang berkaitan dengan Budi. Pak Hartono tidak lama menatap koper itu, ia hanya menatapku, suaranya tegas. Uang ini bukan sedekah, juga bukan untuk membeli kalungmu. Ini adalah bagian pertama dari utang yang harus kubayar pada Budi. Aku menggeleng, suaraku tercekat. Saya tidak mengerti. Sebenarnya apa hubungan Bapak dengan suami saya? Pak Hartono terdiam sejenak, lalu berkata, ada hal-hal yang akan kuceritakan padamu, tapi tidak sekarang, tidak saat kamu masih gemetar seperti ini. Yang terpenting sekarang, kamu harus makan, istirahat, dan biarkan dokter memeriksa kandunganmu. Kalau Budi masih hidup, dia juga pasti ingin aku melakukan ini. Mendengar ia menyebut nama suamiku dengan begitu akrab, hatiku luluh. Aku memeluk perut, air mataku terus mengalir tanpa bisa kutahan. Pak Hartono berdiri, mengambil sebuah jaket tipis, dan menyampirkannya di bahuku. Gerakannya tidak tergesa-gesa, tetapi sangat hati-hati. Ia berkata, mulai sekarang, kamu bukan lagi pelanggan pegadaian. Kamu adalah orang yang berada di bawah perlindunganku. Siapapun yang bertanya, katakan saja Hartono ada di belakangmu. Aku menatapnya, penuh rasa terima kasih sekaligus kebingungan. Selama berbulan-bulan aku hanya berharap ada yang percaya bahwa aku tidak serakah, tidak kabur, dan tidak mengkhianati suamiku. Tapi orang pertama yang berdiri membelaku justru adalah pria asing yang datang dari masa lalu Budi yang tak pernah ia ceritakan. Aku mengambil kembali kalung itu, menggenggamnya erat. Pak, Bapak membantu saya karena hubungan baik dengan suami saya sangat berterima kasih. Tapi saya benar-benar tidak berani menerima sebanyak ini. Saya hanya ingin hidup tenang dan melahirkan anak saya dengan selamat. Ia menatapku lama, tatapannya tiba-tiba menjadi gelap. Lalu ia merendahkan suaranya, setiap kata terdengar pelan dan berat. Kalau hanya untuk hidup tenang, aku sudah membiarkanmu pergi dengan beberapa juta. Tapi masalah ini tidak sesederhana itu. Aku tertegun. Ruangan itu mendadak terasa dingin meskipun pintu tertutup rapat. Pak Hartono berjalan ke mejanya, mengeluarkan sebuah map tipis dari laci, tetapi belum membukanya. Ia hanya meletakkan tangannya di atas map itu, matanya menatap lurus ke arahku. Aku tidak ingin bicara gegabah sebelum punya cukup bukti,
Tapi kamu harus siapkan mentalmu. Kematian Budi mungkin tidak sesederhana yang kamu kira. Napasku tercekat, seolah-olah aku baru saja tenggelam. Selama 2 bulan ini, aku sudah mencoba menerima bahwa suamiku bernasib malang karena sebuah kecelakaan tak terduga. Tapi sekarang, teman lamanya justru mengatakan bahwa kematian itu bermasalah. Aku memeluk erat perutku, bayiku pun seolah ikut terdiam. Seluruh tubuhku mendingin. Aku bertanya lirih, nyaris tak terdengar. Maksud Bapak? Pak Hartono tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kalung di tanganku. Suaranya merendah. Aku belum bisa menyimpulkan, tapi aku tahu Budi bukan orang yang ceroboh saat berkendara, dan aku juga tahu ada orang-orang yang hanya menunggu dia jatuh untuk merampas semua yang menjadi milikmu dan anakmu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di hatiku. Untuk pertama kalinya setelah diusir, rasa sakit kehilangan suamiku mulai berubah menjadi kecurigaan yang jauh lebih menakutkan. Pak Hartono selesai bicara, lalu segera berdiri dan berjalan ke pintu. Ia membukanya sedikit, berbicara dengan orang di luar dengan suara pelan namun tegas, tidak ada yang boleh masuk. Ponsel silent. Kalau ada yang bertanya, bilang aku sedang ada tamu penting. Semua urusan lain, tunda. Orang di luar menjawab singkat lalu mundur. Pintu kembali tertutup. Ruangan menjadi begitu hening hingga aku bisa mendengar rintik hujan di luar dan suara pendingin ruangan yang berdesis. Pak Hartono kembali duduk di hadapanku. Kali ini, ia tidak lagi terlihat seperti bos yang memberi perintah. Bahunya sedikit turun, tatapannya menerawang, seolah sedang melihat menembus ruangan ini kembali ke masa lalu. Ia meletakkan kalung itu di tengah meja, jarinya menyentuh lembut ukiran burung, lalu mulai bercerita. Dulu, aku dan Budi satu angkatan di universitas. Dia di teknik sipil, aku di ekonomi. Kami sangat berbeda, tapi entah kenapa bisa jadi sahabat karib. Aku duduk diam, kedua tangan di atas perut, tidak berani menyela. Sejak menikah dengan Budi, aku hanya tahu ia punya beberapa teman lama, tapi ia jarang bercerita mendalam. Ia tipe orang yang menyimpan masalahnya sendiri. Jika ditanya, ia hanya tersenyum dan menjawab sekenanya. Sekarang, mendengar Pak Hartono bercerita tentang masa-masa itu, aku merasa seperti menyentuh bagian dari kehidupan suamiku yang belum sempat kupahami. Pak Hartono melanjutkan, saat itu keluarganya sangat miskin. Uang sewa kamar kos sering menunggak. Makan sehari-hari hanya nasi dengan kecap. Ayahnya kuli bangunan, ibunya penjual sayur di pasar. Keduanya sakit-sakitan, tetapi selalu berusaha menyembunyikannya agar ia bisa tenang kuliah. Memasuki tahun kedua, ayahnya jatuh sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Biaya obat, kamar, dan pemeriksaan menumpuk menjadi angka yang bagi keluarganya saat itu terasa seperti gunung yang menimpa dada. Ia tersenyum pahit. Waktu itu, aku sudah berpikir untuk berhenti kuliah dan jadi kuli panggul saja. Melihat ayah terbaring, ibu menangis di koridor rumah sakit, sementara di kantongku tidak ada 100.000 pun, rasanya hina sekali. Ia berhenti sejenak, mengusap pangkal hidungnya. Matanya terlihat sedikit memerah. Pria yang membuat banyak orang segan, ternyata masih bisa tercekat saat mengenang orang tua dan masa lalunya yang sulit. Lalu, Budi muncul dalam ceritanya. Saat tahu masalah itu, Budi tidak banyak bicara. Ia hanya diam-diam memberikan sebuah amplop berisi seluruh uang tabungannya dari hasil kerja sampingan di proyek, dari mengajar les, dan dari beasiswa yang baru saja ia terima. Pak Hartono saat itu tidak berani menerimanya, karena tahu Budi juga bukan dari keluarga kaya. Tapi Budi hanya berkata satu kalimat, uang masih bisa dicari. Orang tua tidak ada duanya. Ambil saja. Nanti, bayar aku dengan traktiran makan yang enak sudah cukup. Mendengar itu, air mataku jatuh tanpa kusadari. Itulah Budiku. Ia selalu seperti itu, menolong orang lain dalam diam, tanpa pamer, tanpa mengharap balasan. Bahkan di rumah, ia tidak pernah bercerita pernah menolong seseorang sedemikian rupa. Dulu, aku sering menganggapnya terlalu baik hati, siapapun yang meminta tolong pasti dibantu. Sekarang aku baru mengerti, kebaikan hatinya bukanlah kelemahan, melainkan sesuatu yang ia pilih untuk dijaga sejak muda. Pak Hartono menunduk, suaranya serak. Tanpa dia, ayahku mungkin tidak akan selamat malam itu. Ibuku juga pasti akan ikut hancur. Terus terang, tanpa Budi, aku sudah kehilangan keluargaku sejak lama. Ruangan itu hening. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di hadapanku bukan lagi pemilik gadai mulia yang disegani, melainkan seorang pria yang sedang menundukkan kepala di hadapan kebaikan hati suamiku. Namun, hidup tidak selamanya baik pada Pak Hartono. Setelah kejadian itu, ia mencoba melanjutkan kuliah, tetapi utang dan biaya pengobatan terus mengejarnya. Ia akhirnya putus kuliah, mulai dari menjadi kuli angkut, lalu ikut kelompok penagih utang, menjadi tukang pukul,
dan melakukan berbagai pekerjaan di dunia kelam demi mendapatkan uang cepat. Ia tidak bercerita detail, hanya mengatakan satu kalimat yang berat. Ada jalan yang setelah kau masuki, baru kau sadar betapa dalamnya lumpur di sana. Tapi saat itu, di kepalanya hanya ada satu pikiran, orang tuanya masih hidup, dan ia harus bisa menafkahi mereka. Bertahun-tahun kemudian, setelah punya sedikit kekuasaan dan uang, ia bertemu kembali dengan Budi di sebuah warung makan pinggir jalan. Budi masih sama, sederhana, dengan senyum teduh, sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia pernah menjadi penyelamat hidup seseorang. Mereka mengobrol hingga larut malam. Sebelum berpisah, Pak Hartono melepaskan kalung yang dipakainya dan memberikannya pada Budi. Ia berkata, "Kamu simpan ini. Nilainya tidak seberapa, tapi siapapun yang melihatnya di tempatku akan tahu ini adalah tanda. Kapanpun kamu atau keluargamu dalam kesulitan, tunjukkan ini padaku. Akan kubayar dengan nyawaku." Aku menyentuh leherku. Tempat kalung itu biasa melingkar. Ternyata, benda yang kukira hanya kenang-kenangan usang, membawa sebuah janji yang begitu berat. Ternyata, saat Budi memakaikannya di leherku, ia tidak hanya memberiku sebuah benda, tetapi mungkin juga diam-diam meninggalkan sebuah jalan keluar untukku dan anak kami. Memikirkan ini, hatiku sakit seperti diremas. Ia telah memikirkanku sejauh itu, bahkan untuk hal-hal yang tidak kuketahui. Tapi begitu ia tiada, aku justru diusir oleh keluarganya sendiri. Pak Hartono menatapku, suaranya kembali tegas. "Kamu membawanya ke sini, berarti sudah saatnya aku membayar utangku. Bukan dengan beberapa rupiah uang gadai, juga bukan hanya dengan 10 miliar. Aku harus membayarnya dengan benar, kepada orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat, sesuai dengan amanah yang Budi tinggalkan." Aku menangis, bukan lagi tangisan putus asa seperti malam-malam di kontrakan, melainkan tangisan yang bercampur antara sakit dan haru. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, ada seseorang yang menyebut namanya dengan rasa hormat yang tulus, bukan dengan angka dan surat-surat dingin. Aku menyeka air mata, berkata lirih, dia tidak pernah menceritakan ini padaku. Mas Budi selalu begitu. Apapun yang ia lakukan untuk orang lain, selalu ia simpan sendiri. Pak Hartono mengangguk, seulas senyum sedih terlintas di bibirnya. Dia memang seperti itu, terlalu baik, sampai terkadang membuat orang lain merasa rendah. Senyum itu cepat menghilang. Ia berdiri, berjalan ke sebuah lemari besi kecil di sudut ruangan, memasukkan kode, lalu mengeluarkan sebuah map tipis dan sebuah amplop berisi foto. Ia meletakkan amplop itu di meja, tetapi tidak langsung membukanya. Tatapannya kini kembali tajam, sangat berbeda dari saat ia bercerita tadi. Tapi masalahnya tidak berhenti di utang budi ini, katanya perlahan. Sejak mendengar kabar Budi meninggal, perasaanku sudah tidak enak. Dia bukan pengendara yang ugal-ugalan, apalagi saat sedang membawa dokumen proyek penting. Aku menahan napas. Tanganku tanpa sadar meremas ujung bajuku. Ia mengeluarkan sebuah foto lokasi kecelakaan dan mendorongnya ke arahku. Di foto itu, mobil Budi ringsek parah di satu sisi, bagian depannya menabrak pembatas jalan. Melihatnya saja sudah membuat hatiku nyeri. Tapi Pak Hartono menunjuk ke satu sudut foto. Lihat bagian ini. Cara truk itu menabrak sangat aneh. Kalau tabrakan biasa, kekuatannya tidak akan mengarah ke sana. Aku mengangkat wajah, tenggorokanku kering. Pak Hartono menatap lurus ke arahku, setiap kata jatuh dengan berat. Aku belum berani menyimpulkan siapa pelakunya. Tapi kematian Budi ini mencurigakan. Dan jika benar ada seseorang di baliknya, maka kamu dan anak dalam kandunganmu bukan hanya dirampok hartanya. Kalian berdua juga sedang dalam bahaya. Pak Hartono mengetukkan jarinya ke foto lokasi kejadian. Suaranya pelan, tetapi di dalam ruangan yang sunyi itu terdengar sangat jelas dan dingin. Ia menunjuk bagian samping mobil Budi yang penyok. Lihat baik-baik di sini. Kecelakaan biasa tidak akan menabrak dari sudut ini. Truk kalau oleng, biasanya menabrak lurus atau menyerempet. Tapi bekas tabrakan ini seperti mobil Budi sengaja didorong keluar jalur dulu, baru dihantam dari samping. Aku menatap foto itu sampai pandanganku kabur. Selama ini, setiap kali memikirkan kecelakaan itu, yang ada di benakku hanyalah kegelapan. Orang-orang memberitahuku Budi bernasib sial, bertemu truk yang remnya blong. Berkas sudah diurus polisi, keluarga tinggal menerima jenazah. Saat itu, aku terlalu berduka untuk bertanya lebih jauh. Aku percaya pada apa yang dikatakan keluarga, percaya suamiku bernasib malang, percaya takdir begitu kejam. Aku tidak pernah berani berpikir ada tangan manusia di balik kematiannya. Pak Hartono mengeluarkan beberapa foto lain. Ada foto jalanan yang sepi, bekas rem di aspal, dan plat nomor truk yang sebagian tertutup lumpur. Ia berkata, setelah mendengar kabar Budi meninggal, ia menyuruh orang untuk mencari tahu.
Truk yang menabrak menghilang begitu saja. Pemiliknya mengaku sudah menjualnya keluar provinsi. Sopirnya sudah tidak tinggal di daerah itu lagi. Katanya, sopir itu pulang kampung untuk berobat. Tapi kampung mana, sakit apa, tidak ada yang tahu. Ia tersenyum dingin. Sebuah kecelakaan yang menewaskan orang, tapi pelakunya bisa menghilang tanpa jejak. Menurutmu itu normal? Aku menggeleng. Tenggorokanku tercekat. Tanganku dingin. Telapak tanganku berkeringat meskipun ruangan ber-AC. Aku teringat saat pemakaman, Mas Dharma pernah berkata dengan cepat, semua urusan sudah selesai, jangan diungkit-ungkit lagi, kasihan almarhum tidak tenang. Ibu Suryani juga bilang, aku sedang hamil, jangan banyak bertanya, biar keluarga yang urus. Dulu, aku pikir mereka kasihan padaku, tidak ingin aku lelah. Sekarang, setiap kata-kata itu berubah menjadi duri yang menusuk hatiku. Pak Hartono duduk di hadapanku, matanya tak lepas dari wajahku. Ia bertanya sangat pelan, setelah Budi meninggal, siapa yang paling diuntungkan? Pertanyaan itu membuatku kaku. Diuntungkan? Dua kata itu terdengar begitu dingin, tetapi begitu tepat. Aku teringat surat yang dipaksakan, cincin yang direbut, gaji terakhir dan uang santunan di kantor yang sudah ada pihak keluarga yang mengambil. Teringat gosip bahwa aku kabur membawa uang, padahal aku sendiri tidak tahu di mana uang itu. Aku bergumam, keluarga mertua saya. Mereka mengambil semua surat-suratnya. Mereka bilang saya tidak boleh menuntut apa-apa. Lalu saat saya tanya ke kantornya, katanya sudah ada yang mengurus semua haknya. Mataku perih, tetapi aku masih tidak berani berpikir mereka terlibat dalam kematian Budi. Bagaimanapun, mereka adalah ibu, kakak, dan adiknya. Pak Hartono menatapku lama, lalu berkata lugas, ikatan darah tidak serta-merta membuat orang jadi baik, apalagi jika uang yang dipertaruhkan cukup besar. Kalimat itu memupus harapan terakhirku. Aku ingin membantah, ingin bilang meskipun mereka serakah, mereka tidak akan sekejam itu pada Budi. Tapi aku sendiri tidak yakin lagi. Seorang ibu yang bisa meragukan cucu kandungnya, seorang kakak yang bisa mengusir adik iparnya yang hamil, seorang adik yang bisa menfitnah kakak iparnya sendiri tepat setelah pemakaman kakaknya, batas mana lagi yang tidak berani mereka langkahi? Pak Hartono mengeluarkan fotokopi sebuah kontrak dari MAP. Sebelum meninggal, Budi sedang menangani sebuah proyek besar, nilainya puluhan miliar. Bukan hanya upah, tapi juga ada bonus dan saham kerjasama jika proyeknya selesai tepat waktu. Aku menatapnya, sama sekali tidak tahu tentang ini. Budi hanya pernah bilang samar-samar, sebentar lagi ada pekerjaan penting. Jika selesai, ia akan membawaku periksa ke rumah sakit yang lebih bagus, dan membelikan boks bayi untuk anak kami. Kukira itu hanya kebahagiaan sederhana seorang calon ayah. Pak Hartono melanjutkan, di beberapa dokumen awal, keuntungan dari kontrak ini terkait langsung dengan keluarga kecil Budi. Dia pernah bilang pada seorang temannya, setelah menerima uang itu, dia akan memisahkan sebagian atas nama istri dan anaknya, supaya nanti kamu tidak bergantung pada siapapun saat melahirkan. Air mataku jatuh. Budi selalu seperti itu. Ia merencanakan jauh ke depan, tapi tidak pernah pamer. Ia menyiapkan masa depan untuk kami yang bahkan tidak ku ketahui. Sementara keluarga mertuaku, memanfaatkan saat ia baru saja tiada untuk merebut semua jejak masa depan itu. Aku bertanya dengan suara gemetar, jadi, kalau kontrak itu selesai, seharusnya saya dan anak saya dapat bagian? Pak Hartono mengangguk. Bukan hanya dapat bagian, kamu bisa menjadi ahli waris sah dari bagian yang sangat besar, apalagi kamu sedang mengandung anaknya. Kamu diusir bukan hanya karena kehamilanmu, kamu diusir karena kamu menghalangi jalan mereka. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku dingin. Ternyata di mata mereka, aku bukan hanya menantu yang kehilangan suami dan harus disingkirkan. Aku adalah penghalang yang duduk di antara mereka dan tumpukan uang. Aku memeluk perut, merasa tanah di bawah kakiku bergoyang. Maksud Bapak, mereka sengaja menyingkirkan saya agar bisa mengambil semuanya? Pak Hartono tidak langsung menjawab. Ia mengumpulkan kembali foto-foto itu dan berkata, aku belum bisa menyimpulkan jika belum cukup bukti. Tapi ada bau uang, ada bau konspirasi. Dan terlalu banyak orang yang terburu-buru diuntungkan dari kematian Budi. Semua itu jika digabungkan, bukan lagi sebuah kebetulan. Aku menunduk, air mata jatuh di punggung tanganku. Selama 2 bulan ini, kukira aku hanyalah seorang janda malang yang ditelantarkan. Baru sekarang aku sadar, tragediku mungkin jauh lebih dalam. Aku tidak hanya kehilangan suami, aku mungkin telah dirampok hakku untuk tahu kebenaran tentang kematiannya, dirampok harta yang ia tinggalkan, dan dirampok masa depan yang diam-diam ia siapkan untuk kami. Pak Hartono merendahkan suaranya. Mulai saat ini, kamu harus hati-hati. Jangan hubungi mereka, jangan biarkan mereka tahu kamu ada di mana,
dan jangan sampai mereka tahu kalung ini telah membawamu ke tempatku. Jika mereka memang tidak bersalah, kita akan tahu, tapi jika mereka terlibat, ia berhenti sejenak, tatapannya menajam. Mereka akan menunjukkan belangnya sendiri. Aku mengangkat wajah menatapnya. Hatiku takut sekaligus sakit. Tapi di antara rasa takut itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan harapan tipis seperti saat aku menjahit di kontrakan, melainkan perasaan bahwa akhirnya aku menyentuh sebuah benang yang mengarah pada kebenaran. Aku menggenggam erat liontin di tanganku berkata lirih, jika benar ada yang mencelakai Mas Budi, saya ingin tahu. Sepahit apapun kebenarannya, saya harus tahu. Pak Hartono menatapku, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi ingat satu hal. Jika ingin mencari kebenaran, kamu tidak boleh lemah hati di hadapan orang jahat. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Karena jauh di dalam hatiku, aku tahu. Orang-orang pertama yang harus kuhadapi bukanlah orang asing, melainkan mereka yang pernah berdiri di samping peti jenazah Budi, mengenakan baju hitam, menangis di depan semua orang, lalu berbalik dan mendorongku dan anakku keluar dari rumah. Baru saja aku selesai bicara, pintu ruang dalam tiba-tiba diketuk dengan cepat dan keras, bukan ketukan biasa, melainkan seperti ada keadaan darurat. Salah satu anak buah Pak Hartono membuka pintu sedikit, wajahnya tegang, ia mendekat dan berbisik di telinga Pak Hartono. Tapi karena jaraknya dekat, aku masih bisa mendengar beberapa kata, keluarga mertuanya. Datang, di luar. Suasana ruangan langsung berubah. Tatapan Pak Hartono menggelap. Raut wajah tenangnya lenyap, digantikan oleh ketajaman seorang yang terbiasa menangani situasi berbahaya. Ia bangkit dan berjalan cepat keluar. Refleks, aku ikut berdiri, jantungku berdebar kencang. Baru beberapa menit yang lalu aku duduk mendengarkan cerita masa lalu dan berbagai kecurigaan. Sekarang, kenyataan datang begitu cepat, seolah mencekik leherku. Dari celah pintu yang belum tertutup rapat, aku mendengar dengan jelas teriakan dari luar toko. Suara itu tidak mungkin salah. Mana perempuan itu? Suruh dia keluar. Itu suara Mas Dharma. Aku membeku. Kenapa mereka bisa tahu aku di sini secepat ini? Aku baru saja tiba. Belum sampai 1 jam, belum sempat melakukan apa-apa, tapi mereka sudah datang, berteriak seolah sedang menangkap seorang buronan. Suara langkah kaki, pintu harmonika yang ditarik kasar, dan adu mulut terdengar terus-menerus. Aku mendengar Mas Dharma menggedor etalase kaca, suaranya melengking penuh amarah. Aku tahu dia di dalam, jangan sembunyikan dia. Perempuan itu mencuri barang dari rumah kami. Kalau kalian tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami. Aku gemetar, bukan karena takut ditangkap, tapi karena aku sadar mereka sudah siap memutarbalikkan fakta. Aku hanya membawa satu-satunya kalung peninggalan suamiku, yang ia berikan sendiri padaku. Tapi mereka bisa dengan mudah menuduhku mencuri. Jika aku diseret keluar sekarang tanpa ada yang membela, mereka bisa menciptakan cerita apapun untuk menenggelamkanku. Pak Hartono berdiri di luar. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi suaranya terdengar jelas, berat, dan dingin. Siapa yang mengizinkan kalian membuat keributan di depan tokoku? Hening sejenak, lalu suara Mas Dharma terdengar sengit, aku mencari orang. Perempuan di dalam itu istri adikku. Dia mencuri barang dari rumah kami lalu kabur. Kalian yang menyembunyikannya berarti ikut berkomplot. Terdengar beberapa bisikan, lalu tawa pelan Pak Hartono. Tapi tawa itu sama sekali tidak terdengar lucu. Mencuri? Ada surat laporannya? Ada buktinya? Atau hanya asal bicara? Begitu kalimat itu selesai, suasana di luar langsung menegang. Aku berdiri di dalam, kedua tangan memeluk perut. Bayiku seolah ikut merasakan kekacauan di luar. Ia menendang pelan, membuatku semakin panik. Aku tidak pernah membayangkan akan bersembunyi dari keluarga suamiku sendiri seperti buronan. Dulu kupikir, seburuk apapun mereka, tidak akan sampai seperti ini. Ternyata aku terlalu meremehkan keserakahan dan kekejaman mereka. Di luar, suara Mas Dharma kembali terdengar, kali ini lebih keras. Aku tidak butuh surat laporan, dia itu keluargaku. Kalau aku bilang dia mencuri, ya dia mencuri, serahkan dia. Suara gedoran di kaca terdengar nyaring, membuatku terlonjak. Aku membayangkan diriku diseret ke tengah kerumunan pria bertato, ditunjuk-tunjuk, dicaci maki, dipaksa menandatangani entah apa lagi. Membayangkannya saja sudah membuat kakiku lemas. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Pak Hartono masuk, tatapannya tidak lagi tenang, melainkan penuh ketegasan. Ia berkata singkat, duduk di sini, jangan keluar. Aku menggeleng, suaraku gemetar. Mereka mencari saya. Saya akan jelaskan pada mereka. Ia langsung memotong, suaranya mengeras. Menjelaskan sama saja dengan menyerahkan diri ke kandang mereka.
Kamu pikir mereka datang untuk mendengarkan penjelasanmu? Kalimat itu seperti tamparan air dingin. Aku terdiam. Pak Hartono menoleh pada anak buahnya di belakang. Tutup total pintu depan. Panggil orang lagi. Jangan biarkan siapapun masuk. Anak buahnya mengangguk dan segera berlari. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara pintu harmonika ditutup rapat, suara kunci yang berbunyi klik, dan pergerakan orang yang semakin banyak. Di luar, Mas Dharma semakin menjadi-jadi. Kau pikir dengan menutup pintu masalah selesai? Aku bisa panggil orang untuk menghancurkan tokomu ini sekarang juga. Suaranya penuh ancaman, diselingi makian kasar. Aku belum pernah melihatnya segarang ini. Kakak ipar yang tadinya berpura-pura sopan di depan kerabat, kini menunjukkan wujud aslinya. Pak Hartono berdiri diam sejenak, lalu tertawa dingin. Ia melangkah ke pintu, suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ini Gadai Mulia. Kalau mau hancurkan, silakan coba. Hanya satu kalimat, suasana di luar seolah tercekik. Aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa merasakan keraguan dari orang-orang di luar sana. Sesaat kemudian, suara langkah kaki mulai menjauh, tidak ada lagi gedoran pintu, hanya beberapa umpatan yang terdengar samar lalu menghilang. Aku menghela napas panjang yang sejak tadi kutahan. Kedua kakiku lemas, aku harus berpegangan pada meja untuk bisa tetap berdiri. Pak Hartono berbalik menatapku, suaranya sudah merendah tapi tetap tegas. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pergi sendirian lagi. Mereka sudah mengendus keberadaanmu, itu artinya mereka sedang ketakutan. Aku mengangkat wajah, belum sepenuhnya mengerti, saat ia melanjutkan. Orang hanya takut ketika ada sesuatu yang harus disembunyikan, dan kamu memegang sebagian dari rahasia itu. Aku memeluk perut, untuk pertama kalinya merasakan dengan jelas bahwa aku bukan lagi sekadar janda yang diusir. Aku berdiri di tengah masalah yang jauh lebih besar. Di satu sisi, ada orang-orang yang pernah kusebut keluarga, yang siap menginjak-injakku demi uang. Di sisi lain, ada kebenaran tentang kematian suamiku yang perlahan mulai terungkap. Pak Hartono mengeluarkan ponselnya, berbicara singkat. Siapkan mobil, antar ibu ini ke rumah utama. Lalu ia menatapku, matanya menajam. Kalau mau hidup tenang, kamu harus lebih kuat dari mereka. Mulai sekarang, tidak ada lagi kata lari. Aku menggenggam erat kalung di tanganku. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku tidak lagi merasa hanya sedang berusaha bertahan hidup. Aku sadar satu hal, aku tidak punya jalan untuk mundur. Entah aku terus ditekan, diinjak-injak, dan difitnah sampai tidak punya apa-apa lagi, atau aku bangkit menghadapi semuanya, sekalipun di depanku adalah jurang, dan kali ini, aku tidak lagi sendirian. Mobil yang membawaku meninggalkan Gadai Mulia lewat pintu belakang. Aku duduk di baris tengah, diapit oleh dua anak buah Pak Hartono. Di depan, ada mobil lain yang membuka jalan. Melalui kaca mobil yang gelap, aku bisa melihat bayangan Mas Dharma dan beberapa orang yang dibawanya masih berkeliaran di kejauhan, wajah mereka penuh amarah. Tapi kali ini, ia tidak bisa lagi menjangkauku. Perasaan ini aneh, bukan lega sepenuhnya, lebih seperti seseorang yang baru saja lolos dari cekikan, tapi masih bisa mendengar napas pelakunya di belakang punggung. Kediaman Pak Hartono terletak di ujung sebuah jalan lebar yang sepi, diapit oleh barisan pohon palem. Gerbang besi hitam yang tinggi terbuka perlahan. Di dalamnya, ada halaman yang luas dengan penjaga keamanan di kedua sisi. Jika tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan pernah menyangka pria yang dirumorkan sebagai pemilik pegadaian galak itu tinggal di tempat yang begitu tenang dan asri. Begitu mobil berhenti, seorang wanita paruh baya keluar menyambut, tangannya membawa handuk hangat. Silakan masuk, Bu. Pak Hartono sudah pesan untuk menyiapkan kamar. Aku turun dari mobil, kakiku masih gemetar. Dari kontrakan sempit ke tempat ini hanya butuh waktu setengah hari, tapi rasanya seperti dua dunia yang berbeda. Di ruang tamu, meja makan sudah dihidangi bubur hangat, ikan kukus, sayur rebus, dan segelas susu hamil yang masih mengepul. Melihatnya saja sudah membuat tenggorokanku tercekat. Selama 2 bulan, aku terbiasa menghitung setiap bungkus mie instan, setiap butir telur, setiap kotak susu murah. Sekarang, di hadapanku ada hidangan yang layak, tapi aku justru tidak tahu bagaimana harus memulainya. Pak Hartono berdiri di sampingku. Suaranya berat, tapi tidak memaksa. Makanlah. Mencari kebenaran juga butuh tenaga untuk tetap berdiri. Aku menunduk, mencoba menyuap sesendok bubur. Rasanya hangat dan lembut, dengan aroma jahe yang ringan. Tapi baru beberapa suap, air mataku jatuh. Aku malu dan memalingkan wajah. Pak Hartono hanya diam-diam meletakkan kotak tisu di sampingku. Ia tidak bertanya kenapa aku menangis. Mungkin ia mengerti, terkadang orang menangis bukan karena penderitaan bertambah,
tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama menderita, ada seseorang yang memperlakukannya sebagai manusia. Selesai makan, dokter langganan Pak Hartono datang memeriksaku. Katanya, kandunganku baik-baik saja, tapi aku mengalami kurang gizi dan anemia ringan. Aku perlu banyak istirahat dan makan teratur. Mendengarnya, aku senang sekaligus sedih. Anak dalam kandunganku telah ikut menahan lapar, dingin, dan kata-kata kejam, tapi ia tetap kuat bertahan. Saat dokter pergi, aku meletakkan tangan di perut dan berbisik, "Kamu hebat, Nak, maafkan ibu." Sore harinya, Pak Hartono membawaku ke sebuah ruang kerja di lantai 1. Di atas meja, beberapa map sudah tersusun rapi. Ia tidak bertele-tele, menarikkan kursi untukku, lalu membuka map pertama. Ini fotokopi kontrak proyek yang ditangani Budi sebelum meninggal. Ini berkas asuransi kecelakaannya. Dan ini, salinan rekening koran dari beberapa akun terkait yang berhasil didapatkan orangku dari sumber yang sah. Ia menjelaskan satu persatu dengan jelas, seolah takut aku melewatkan detail. Aku melihat angka-angka, tanggal, dan tanda tangan, kepalaku terasa tegang. Setelah Budi meninggal, ada sejumlah uang yang ditarik dengan sangat cepat. Santunan dari kantor ditransfer ke rekening atas nama Ibu Suryani. Sebuah polis asuransi sedang dalam proses klaim, tapi perwakilannya adalah Mas Dharma. Bahkan ada sebuah surat kuasa yang belum pernah kulihat sebelumnya, yang isinya menyatakan Budi setuju kakaknya mewakilinya jika terjadi risiko. Tanda tangan di bawahnya sekilas mirip tulisan tangan suamiku, tapi semakin kuperhatikan, semakin terasa aneh. Aku menunjuk surat itu, suaraku gemetar. Tanda tangan ini tidak persis seperti tanda tangan Mas Budi. Pak Hartono mengangguk. Aku juga merasa begitu. Ini perlu diperiksa oleh ahli, tapi setidaknya ini menunjukkan ada yang sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat rapi. Aku merinding. Sejak Budi tiada hingga aku diusir, semuanya terjadi begitu cepat dan mulus, seperti sebuah skenario yang sudah dilatih. Aku mulai menghubungkan semuanya. Kecelakaan yang aneh, sopir yang menghilang, keluarga mertua yang buru-buru memaksaku menandatangani surat lalu menfitnahku agar tidak ada yang percaya padaku. Aku terdiam lama. Rasa sakit di hatiku masih ada, tapi di atasnya mulai tumbuh sesuatu yang lebih keras dan dingin. Aku bukan lagi perempuan yang duduk memeluk koper di tengah hujan. Aku juga bukan lagi ibu hamil yang menunduk di pegadaian, berharap bisa menukar kenang-kenangan dengan beberapa ratus ribu. Di hadapanku kini adalah jejak-jejak kebenaran yang terkubur, dan jika aku terus diam, Budi akan mati untuk kedua kalinya di mulut orang-orang serakah itu. Aku menggenggam erat kalung di tanganku. Liontinnya menekan telapak tanganku. Rasa sakitnya justru membuatku sadar. Aku mengangkat wajah menatap Pak Hartono, suaraku masih gemetar, tapi setiap kata terdengar jelas. Jika Bapak mau membantu saya tidak butuh 10 miliar itu, saya juga tidak butuh hidup mewah. Saya hanya ingin tahu siapa yang menyebabkan kematian suami saya, dan semua yang menjadi hak anak saya, akan saya ambil kembali untuknya. Pak Hartono menatapku beberapa detik, seolah menimbang apakah aku sanggup menempuh jalan di depan. Lalu ia mengangguk perlahan. Baik, tapi kamu harus ingat, sekali melangkah, kamu tidak bisa mundur. Akan ada yang menangis memohon, ada yang mengancam, ada yang akan menfitnahmu lebih parah lagi, kamu lemah sekali saja. Mereka akan menggigitmu 10 kali lipat. Aku menarik napas dalam-dalam. Wajah Budi di foto, pesannya agar aku menjaga anak kami, Ibu Suryani yang meragukan darah daging cucunya, Mas Dharma yang berteriak di depan pegadaian. Semua itu menyatu menjadi satu jawaban. Aku menatap lurus ke arah Pak Hartono. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Tapi anak saya punya masa depan yang panjang. Saya tidak bisa membiarkan hidupnya dimulai dengan sebuah fitnah. Mendengar itu, bibir Pak Hartono sedikit terangkat, membentuk senyum yang dingin dan tajam. Ia menutup map itu, suaranya merendah. Kalau begitu, bagus. Mulai besok, kita tidak lagi meminta keadilan. Kita akan menyeret mereka satu persatu turun dari kursi yang sedang mereka duduki. Kalimat itu membuat punggungku merinding. Tapi untuk pertama kalinya, rasa dingin itu bukan lagi karena takut. Rasanya seperti berdiri di hadapan badai, tapi akhirnya di tanganku ada sebuah lentera. Malam itu, aku diantar ke kamar yang telah disiapkan. Kamarnya bersih, beraroma spray yang baru dijemur, dan ada vas bunga kecil di atas meja. Aku berdiri di depan cermin, menatap perempuan di dalamnya. Wajahnya kuyu, matanya bengkak, tubuhnya kurus karena penderitaan. Tapi di matanya, aku tidak lagi melihat keputusasaan. Aku mengenakan kembali kalung Budi di leherku, membiarkan liontinnya menempel di dekat jantungku.
Lalu aku meletakkan tangan di perut, berbisik pelan, "Nak, ibu tidak akan membiarkan ayahmu pergi dengan sia-sia. Ibu akan menuntut kembali semuanya untuk kita." Di luar jendela, malam sudah sangat larut. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa ditelan oleh kegelapan. Keesokan paginya, saat langit masih remang-remang, Pak Hartono sudah menyuruh orang menyiapkan mobil untuk mengantarku kembali ke rumah keluarga Santoso. Sebelum berangkat, ia meletakkan sebuah kancing baju kecil berwarna hitam di atas meja. Sekilas, tidak ada bedanya dengan kancing biasa. Di dalamnya ada alat perekam, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan saja mereka bicara sendiri. Orang serakah kalau sudah disentil soal uang, biasanya tidak bisa menjaga mulut. Aku melihat kancing itu, telapak tanganku dingin, tapi aku tetap mengangguk. Aku tahu, kepulanganku kali ini bukan untuk memohon, melainkan untuk menyingkap secuil tabir kebenaran. Pak Hartono menempatkan 2 orang untuk mengikutiku dari jauh. 1 orang menyetir mobil yang mengantarku sampai ujung gang. 1 lagi duduk di warung seberang, berpura-pura membaca koran. Pak Hartono berpesan, "Kamu masuk cukup lama untuk mendapatkan rekaman. Kalau merasa tidak aman, letakkan tangan di perutmu 3 kali. Orangku akan langsung masuk." Mendengarnya, punggungku terasa tegang. Dulu aku masuk ke rumah itu sebagai menantu. Hari ini, aku masuk seperti ke dalam sarang ular, tahu persis setiap orang di dalamnya bisa mematukku kapan saja. Gerbang rumah keluarga Santoso masih sama, hanya saja di mataku kini terlihat seperti mulut sebuah perangkap yang pernah menelanku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menekan bel. Sesaat kemudian, Rina keluar membuka pintu. Begitu melihatku, wajahnya langsung masam. Ia berbalik dan berteriak ke dalam. "Bu," dia kembali. Lalu ia menatapku dari atas ke bawah sambil tersenyum sinis. "Kenapa? Sudah habis uang? Sudah kuduga, kamu pasti akan merangkak kembali ke sini." Aku menunduk, berpura-pura terlihat lelah dan lemah. Sebenarnya aku tidak perlu banyak berakting, wajahku memang sudah pucat setelah berbulan-bulan menderita. Aku berkata lirih, "Izinkan aku bertemu ibu sebentar, ada yang ingin kumohon." Rina menyeringai, tapi tetap membuka pintu. Mungkin ia ingin melihat betapa menyedihkannya aku. Aku melangkah masuk ke halaman, setiap ubin yang kuinjak terasa menusuk hati. Tempat ini pernah diisi oleh tawa budi, sekarang yang tersisa hanya aroma dupa yang dingin dan tatapan menghina. Ibu Suryani sedang duduk minum teh di ruang tamu. Melihatku masuk, ia meletakkan cangkirnya dengan keras. Suaranya setajam pisau. "Masih punya muka kamu kembali ke sini? Belum mati di jalanan?" Kalimat itu menyakitkan, tapi aku tetap menunduk. Tanganku menyentuh pelan kancing perekam di dadaku. Aku menahannya, bukan karena takut, tapi karena aku butuh ia bicara lebih banyak. Aku menjawab lirih, "Saya hanya ingin meminta sedikit uang untuk berobat, Bu. Saya sudah tidak kuat lagi," kata dokter. "Saya kurang darah. Kalau tidak diperbaiki gizinya, bayinya juga bisa dalam bahaya." Ibu Suryani tertawa, tawa yang dingin hingga membuatku merinding. "Bayi siapa saja belum jelas, kamu pakai untuk mengancamku?" Rina duduk di samping ibunya, ikut memanas-manasi. "Jangan didengarkan, Bu. Orang seperti dia ini, kalau kita beri hati, nanti minta jantung. Hari ini minta uang obat, besok minta biaya melahirkan, lusa menggendong anak pulang menuntut pengakuan." Aku menggigit bibir, membiarkan mereka menghinaku. Setiap kata yang mereka ucapkan kini adalah bukti. Mas Dharma turun dari lantai atas, kemejanya belum terkancing rapi, wajahnya kesal seperti tidurnya terganggu. Melihatku, ia tertawa sinis. "Uang, sampai mati pun jangan harap dapat sepeser pun. Kamu sudah tanda tangan surat, masih mau kembali mengemis." Aku mengangkat wajah menatapnya, berpura-pura tercekat. "Mas Dharma, saya tidak meminta bagian saya. Tapi Mas Budi meninggal, dari kantornya ada santunan, asuransi juga ada. Saya hanya minta sedikit untuk periksa kandungan. Bagaimanapun, anak ini adalah anak Mas Budi." Begitu mendengar kata asuransi, mata Mas Dharma langsung berubah. Ia melirik Ibu Suryani, yang wajahnya ikut menegang. Aku melihat momen itu, jantungku berdebar lebih kencang. Aku melanjutkan, "Dan kontrak proyek terakhir Mas Budi. Sebelum meninggal, dia pernah bilang kalau proyek itu selesai, akan ada bagian untuk saya dan anak kami. Saya tidak minta semua, saya hanya minta sedikit untuk berobat." Ibu Suryani tiba-tiba menggebrak meja, cangkir tehnya bergetar. "Berani-beraninya kamu menyebut uangnya di hadapanku. Uang itu milik keluarga ini. Dia sudah mati, jadi hartanya adalah milikku, milik kakak dan adiknya. Kamu itu siapa?" Ruangan itu hening sejenak. Aku mendengar jantungku berdebar kencang, tapi di luar aku tetap menunduk ketakutan.
Kalimat itu, kata demi kata, telah terekam dengan jelas. Aku mencoba membuat suaraku lebih gemetar, tapi saya istrinya, Bu. Anak dalam kandungan saya ini anaknya. Apa karena Mas Budi sudah tidak ada, saya dan anak saya tidak punya hak apa-apa lagi? Mas Dharma menggeram. Hakmu sudah selesai saat kamu tanda tangan surat itu. Jangan pikir kamu bisa menekan kami dengan perut buncitmu itu. Ia melangkah mendekat, menatapku dengan tatapan mengancam. Sebaiknya kamu enyah dari sini, sebelum aku suruh orang menyeretmu keluar. Aku mundur sedikit, tapi masih sempat mengucapkan satu kalimat yang sudah disiapkan Pak Hartono. Jadi, kecelakaan waktu itu. Apa juga karena kontrak dan uang asuransi? Pertanyaan itu baru saja keluar, raut wajah Mas Dharma langsung berubah. Tangannya yang berada di sandaran kursi tiba-tiba mengepal erat, buku-buku jarinya memutih. Ia menggebrak meja dan membentak. Jangan bicara sembarangan. Kecelakaan itu karena dia sial. Jalanan licin, truknya remblong. Siapa yang bisa menduga? Aku menatapnya. Justru karena jawabannya terlalu cepat dan lengkap, itu yang membuatnya semakin mencurigakan. Aku hanya bertanya samar, tapi ia sudah buru-buru menyebut jalanan licin dan remblong, seolah kalimat itu sudah disiapkan sejak lama. Matanya menghindar. Ia menelan ludah. Ibu Suryani juga ikut menimpali. Jangan di sini bicara ngawur. Nanti arwah suamimu tidak tenang. Pergi. Aku meletakkan tangan di perut, bukan untuk meminta tolong, tapi untuk menahan diriku, agar tetap berdiri. Di dalam hatiku bukan lagi hanya ada rasa sakit, melainkan sesuatu yang dingin dan tajam. Aku tahu, aku baru saja menyentuh titik lemah mereka. Jika mereka memang bersih, mereka tidak akan bereaksi seperti itu. Jika itu hanya kecelakaan biasa, mereka tidak akan takut pada pertanyaan seorang perempuan yang selama ini mereka remehkan. Aku menunduk, berpura-pura menyeka air mata. Saya mengerti. Saya akan pergi. Rina tertawa sinis. Tahu diri juga akhirnya, jangan kembali lagi. Rumah ini bukan tempat penampungan sosial. Aku tidak menjawab. Aku berbalik dan berjalan keluar pintu. Setiap langkah terasa pelan, tapi hatiku bergetar hebat. Bukan karena takut seperti saat diusir dulu, melainkan karena kali ini aku tahu aku tidak lagi meraba-raba dalam gelap. Aku baru saja mendengar retakan pertama pada topeng kepalsuan mereka. Sampai di ujung gang, mobil dari Pak Hartono sudah menunggu. Begitu aku masuk, rekannya langsung melepas kancing perekam dan memeriksa filenya. Beberapa detik kemudian, suara Ibu Suryani terdengar jelas di dalam mobil. Uang itu milik keluarga ini. Dia sudah mati, jadi hartanya adalah milikku. Aku memejamkan mata, air mataku mengalir. Tapi sudut bibirku bergetar, bukan karena lemah. Itu adalah saat di mana aku tahu, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia sudah mulai bersuara. Sore itu, setelah mendengar rekaman dari rumah keluarga Santoso, Pak Hartono tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri di dekat jendela cukup lama, sebatang rokok terselip di jarinya tapi belum dinyalakan. Matanya menatap ke halaman, seolah sedang merencanakan langkah berikutnya. Aku duduk di sofa, kedua tangan memeluk perut, hatiku campur aduk. Satu kalimat dari Ibu Suryani sudah cukup menunjukkan sikap mereka, tapi untuk membalikan keadaan, itu saja belum cukup. Aku sadar, menuntut keadilan untuk suamiku tidak bisa hanya dengan air mata dan amarah. Sesaat kemudian, Pak Hartono mengangkat telepon. Suaranya singkat. Pak Wirawan, saya akan membawa seseorang bertemu Anda. Ini soal Budi. Ujung telepon di seberang hening sejenak, lalu aku mendengar samar-samar suara seorang pria yang berat. Akhirnya, hari ini datang juga, ya? Hanya satu kalimat itu, punggungku terasa dingin. Ternyata selain Pak Hartono, ada orang lain yang mengetahui sesuatu tentang suamiku. Hampir 1 jam kemudian, mobil kami berhenti di depan sebuah kantor hukum di lantai 2 sebuah bangunan tua. Papan namanya kecil saja, Kantor Hukum Wirawan, rekan. Tempatnya tidak mewah, tetapi sangat rapi. Di dinding tergantung beberapa piagam penghargaan lama, rak buku penuh dengan map yang tersusun rapi. Seorang pria berusia sekitar 50-an menyambut kami. Rambutnya sudah mulai memutih, wajahnya serius, tapi matanya menatapku dengan iba. Pak Wirawan mempersilakanku duduk, menuangkan segelas air hangat, lalu menatap lama kalung di leherku. Kemudian ia bertanya, Anda istri dari almarhum Budi? Aku mengangguk, suaraku sedikit tercekat. Iya, Pak. Saya istrinya. Ia menghela napas pelan, tangannya diletakkan di atas sebuah map. Budi pernah datang ke sini 3 kali. Terakhir kali, ia bilang, jika suatu saat terjadi sesuatu padanya, saya harus menyerahkan ini kepada istrinya, atau orang yang sedang mengandung anaknya. Mendengar itu, jantungku seperti diremas.
Budi pernah menemui pengacara, ia sudah mempersiapkan sesuatu yang sama sekali tidak ku ketahui. Aku bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa? Kenapa dia tidak bilang pada saya?" Pak Wirawan menatapku, suaranya merendah. Mungkin karena ia tidak ingin Anda takut, atau mungkin karena ia sendiri belum yakin apa yang sedang dihadapinya. Ia berdiri, membuka sebuah brankas kecil di belakang meja kerjanya. Suara kunci brankas terdengar kering. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang masih tersegel rapat. Di pinggirnya ada tanda tangan Budi, dan di luarnya tertulis jelas, hanya dibuka jika saya mengalami risiko serius atau meninggal dunia. Penerima, istri dan anak saya. Melihat tulisan tangan yang kukenal itu, aku tidak bisa lagi menahan diri. Tulisannya masih sama, sedikit miring, dengan goresan terakhir yang selalu sedikit lebih panjang. Orangnya sudah tiada, tapi jejaknya masih begitu hidup di depan mataku. Pak Wirawan mendorong amplop itu ke arahku. "Sebaiknya Anda sendiri yang membukanya." Tanganku terulur, tapi gemetar hebat hingga sulit merobek segelnya. Pak Hartono di sampingku tidak mendesak. Ruangan itu hening. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat wasiat tulisan tangan, disertai beberapa salinan dokumen aset dan saham. Di baris pertama, aku langsung mengenali gaya bahasa Budi. Jelas, hati-hati, tidak ada kata yang sia-sia. Ia menulis, jika terjadi sesuatu padanya, seluruh aset pribadi, bagian saham di proyek konstruksi bulan Juli, dan semua keuntungan dari pekerjaannya, diwariskan kepada istrinya, yaitu aku, dan anak kami yang belum lahir. Ia bahkan menegaskan, tidak peduli anaknya laki-laki atau perempuan, lahir sehat atau sakit, ia tetaplah anaknya, ahli waris yang seatas semua miliknya. Membaca itu, air mataku jatuh tak terbendung. Di saat keluarga mertuaku meragukan darah daging anakku, Budi diam-diam telah melindungi kami dengan setiap baris tulisannya. Aku menutup mulut, mencoba menahan isak tangis. Pak Hartono memalingkan wajah. Pak Wirawan berkata pelan, "Dia mencintai Anda lebih dari yang Anda kira." Aku menunduk, air mataku membasahi kertas itu. Ternyata bahkan setelah tiada, Budi masih berusaha berdiri di depan kami. Ia tidak membiarkanku pergi dengan tangan hampa, ia tidak membiarkan anaknya diingkari. Hanya saja, semua itu telah disembunyikan di balik tirai yang tebal. Pak Wirawan mengambil selembar kertas kecil yang terselip di akhir surat wasiat. "Yang ini, tolong dibaca baik-baik." Aku menyeka air mata dan melihatnya. Hanya satu kalimat pendek, tapi membuat seluruh tubuhku membeku. "Jika terjadi sesuatu padaku, tolong periksa kembali kontrak proyek bulan Juli, terutama adendum perubahan rute transportasi." Aku membacanya berulang-ulang. Darahku seolah berhenti mengalir. Budi tidak hanya menyiapkan surat wasiat, ia meninggalkan sebuah petunjuk. Pak Hartono langsung menelepon orangnya. "Cari segera kontrak bulan Juli. Temukan adendum perubahan rute, versi sebelum dan sesudahnya. Aku butuh hari ini juga." Pak Wirawan juga membuka komputernya, mencari berkas yang pernah dikirimkan Budi. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah hasil pindaian dikirimkan. Di layar, muncul dua adendum kontrak yang hampir identik. Bedanya hanya satu, rute transportasi untuk pengiriman dokumen dan material diubah di saat-saat terakhir. Pak Hartono memperbesar peta rute tersebut, titik perubahan itu adalah jalanan sepi tempat Budi mengalami kecelakaan. Aku menatap layar, napasku tercekat. Ini bukan lagi kecurigaan samar. Seseorang telah mengarahkannya melewati tempat kejadian itu, perubahan kecil di atas kertas, tapi cukup untuk mengirim suamiku ke pintu kematian. Pak Hartono menatapku, suaranya berat dan dalam. "Suamimu, sebelum meninggal, sudah tahu dia sedang dijebak." Aku duduk mematung. Kalimat itu merobek harapan terakhirku, bahwa semua ini hanya kebetulan. Budi sudah curiga. Ia sudah bersiap, tapi ia tetap tidak bisa lolos. Aku memeluk erat surat wasiat itu di dadaku, air mata jatuh dalam diam. Saat itu, aku tidak hanya sakit karena kehilangan suami. Aku sakit karena sadar, di hari-hari terakhirnya, ia mungkin harus berjuang sendirian melawan ketakutan dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya. Di dalam kantor hukum kecil itu, babak baru dalam hidupku terungkap dengan jelas. Budi tidak meninggal mendadak seperti yang mereka katakan. Ia telah didorong ke dalam sebuah situasi berbahaya yang terencana. Dan surat wasiat di tanganku bukan hanya dokumen warisan. Itu adalah pesan terakhir dari suamiku, lentera pertama yang menyorot langsung ke dalam kegelapan yang keluarga Santoso kira sudah mereka kubur selamanya. Meninggalkan kantor hukum, aku terus memeluk surat wasiat Budi seolah memeluk dirinya. Kata-kata itu membuatku sakit sekaligus sadar.
Jika sebelumnya aku masih bertanya-tanya apakah aku terlalu curiga, kini semuanya berbeda. Seorang pria yang sebelum meninggal sudah menyiapkan surat wasiat dan meninggalkan petunjuk tentang kontrak, kematiannya tidak mungkin hanya kecelakaan biasa. Pak Hartono mengantarku kembali ke kediamannya, menyuruhku istirahat, tapi ia sendiri tidak berhenti. Sepanjang malam, teleponnya terus berdering. Orang-orangnya disebar untuk mencari sopir truk, melacak riwayat transfer, dan memeriksa perusahaan yang terkait dengan kontrak itu. Aku duduk di ruang tamu, segelas susu hangat di hadapanku tak tersentuh. Setiap kali mendengar Pak Hartono bicara di telepon periksa lagi aliran dananya, ambil akta pendirian perusahaannya, jangan sampai dia kabur jantungku terasa sesak. Menjelang tengah malam, Pak Hartono masuk. Di tangannya ada setumpuk kertas yang baru dicetak, wajahnya lebih dingin dari biasanya. Ia meletakkan tumpukan kertas itu di meja, menatapku sejenak, lalu berkata, "Kamu harus siapkan mental. Masalah ini lebih dalam dari yang kita duga." Aku meletakkan tangan di perut, mencoba tetap tenang. Ia membuka halaman pertama, itu adalah rekening koran milik sopir truk. 3 hari sebelum kecelakaan, rekeningnya menerima sejumlah besar uang dalam 3 kali transfer. Pengirimnya bukan nama asli, melainkan melalui sebuah rekening perantara yang terhubung ke sebuah perusahaan bernama PT Anugrah Jaya. Pak Hartono mengetuk nama perusahaan itu. Perusahaan ini hampir tidak punya kegiatan. Kantor fiktif, karyawan fiktif, ini perusahaan cangkang. Aku melihat kertas-kertas itu, kepalaku pusing. Perusahaan cangkang, sopir yang menghilang, transfer uang, sebelum kecelakaan. Potongan-potongan teka-teki itu membuatku merinding. Aku bertanya lirih, perusahaan itu milik siapa? Pak Hartono tidak langsung menjawab. Ia membalik ke halaman berikutnya, menunjukkan salinan akta kepemilikan saham. Aku menunduk melihatnya, dan saat itu juga, jantungku serasa berhenti berdetak. Nama salah satu pemegang saham tercetak jelas. Rina Santoso. Aku mengangkat wajah. Tenggorokanku tercekat. Rina, adik ipar yang tersenyum sinis saat aku diusir, yang meragukan kandunganku, mengucapkan kata-kata kejam, ternyata adalah orang yang namanya tercantum di perusahaan cangkang yang terkait dengan transfer uang kepada sopir truk itu. Aku tergagap, tidak mungkin, Rina. Dia kan hanya adik Mas Budi, dia tidak mungkin seberani itu. Bahkan saat mengatakannya, aku merasa kalimatku terdengar lemah. Karena apa yang pernah Rina lakukan padaku sudah cukup membuktikan bahwa ia tidak sepolos itu. Pak Hartono menatapku, suaranya datar. Orang yang paling berbahaya terkadang bukan yang paling banyak bicara, tapi yang berdiri di belakang, berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi menempatkan namanya di tempat yang tepat. Aku teringat tatapan Rina malam itu. Bukan tatapan seorang adik yang kehilangan kakaknya, melainkan tatapan puas melihatku kehilangan segalanya. Dulu kukira ia hanya bermulut tajam dan serakah seperti ibu dan kakaknya, sekarang aku baru sadar, ia mungkin adalah mata rantai yang lebih penting dari yang kukira. Tapi Pak Hartono belum berhenti. Ia membalik halaman lain. Kali ini foto seorang pria berusia 40-an, berpakaian rapi dan berpenampilan elegan. Di belakang Anugrah Jaya, ada orang lain. Namanya Iqbal, direktur perusahaan saingan yang pernah bersaing sengit dengan Budi untuk mendapatkan kontrak itu. Aku menatap foto itu, mencoba mengingat. Samar-samar, aku ingat Budi pernah pulang sangat larut, bajunya berbau asap rokok, wajahnya lelah. Aku bertanya ada apa. Ia hanya bilang, pekerjaan agak rumit, ada yang tidak ingin Mas dapat proyek ini. Waktu itu aku tidak bertanya lebih jauh. Siapa sangka, kalimat singkat itu menyembunyikan badai sebesar ini. Pak Hartono melanjutkan, Iqbal pernah kalah tender dari Budi. Jika Budi berhasil menyelesaikan proyek itu, Iqbal tidak hanya kehilangan uang, tapi juga reputasi di depan investor. Motifnya sangat jelas. Aku membeku. Di satu sisi, ada saingan bisnis yang ingin menyingkirkan suamiku. Di sisi lain, ada keluarga mertua yang serakah, menunggu ia tiada untuk merebut haknya. Dua pihak yang tampaknya tidak berhubungan, akhirnya bertemu di satu titik. Kematian Budi. Aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di telapak tanganku. Jadi, keluarga mertua saya. Mereka tahu soal ini? Pak Hartono terdiam sejenak. Aku tidak bisa bilang mereka yang menyewa orang untuk menyebabkan kecelakaan itu. Tapi setidaknya, mereka tahu ada yang tidak beres. Dan bukannya melapor, mereka memilih diam. Ia menatap lurus ke mataku, setiap kata terdengar jelas, bukan hanya diam. Mereka memanfaatkan saat kamu paling lemah untuk memaksamu tanda tangan surat, mengambil uang, merampas semua yang menjadi hakmu dan anakmu. Aku tidak lagi menangis. Anehnya, saat mendengar hal yang paling kejam, air mataku justru mengering. Mungkin rasa sakitku sudah melampaui batasnya,
berubah menjadi sesuatu yang dingin dan membeku di dada. Aku teringat Ibu Suryani yang menangis di depan peti jenazah Budi, lalu beberapa hari kemudian menatap perutku dan berkata, anak itu belum tentu darah daging keluarga ini. Aku teringat Mas Dharma yang berteriak menuduhku mencuri. Aku teringat Rina yang tersenyum sinis saat mengusirku. Wajah-wajah itu kini bukan lagi keluarga suamiku. Mereka adalah orang-orang yang menginjak-injak kematiannya demi keuntungan pribadi. Pak Hartono menutup map itu. Kecelakaan Budi adalah konspirasi berlapis. Saingannya bertindak untuk menyingkirkannya dari proyek. Keluarga mertuamu tahu ada masalah, tapi memilih ikut membantu dengan menutupi, mengambil keuntungan, dan menyingkirkanmu dari permainan. Ruangan itu hening. Aku meletakkan tangan di perut, merasakan bayiku bergerak pelan. Anakku yang belum lahir sudah diperhitungkan, diingkari, dan dirampok haknya. Aku mengangkat wajah menatap Pak Hartono. Di hatiku tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi harapan mereka akan berubah, tidak ada lagi ilusi tentang kata keluarga. Aku berkata sangat pelan, tapi aku sendiri bisa mendengar suaraku mendingin. Kalau begitu, tidak ada satupun yang boleh lolos. Pak Hartono menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. Aku tahu, sejak saat itu, aku telah benar-benar melintasi batas terakhir. Aku tidak lagi hanya mencari kebenaran untuk Budi. Aku akan membuat setiap orang yang memanfaatkan kematiannya harus membayar harga yang setimpal. 3 hari kemudian, semua bukti terkumpul dalam sebuah map tebal. Rekaman suara, surat wasiat Budi, adendum perubahan rute, rekening koran sopir truk, dokumen PT Anugerah Jaya, dan semua uang yang diam-diam diterima keluarga mertuaku. Semuanya diperiksa oleh Pak Wirawan, setiap kejanggalan ditandai. Pak Hartono duduk di sampingku, wajahnya dingin. Aku, dengan tangan di atas perut, melihat tumpukan kertas itu dengan hati yang berat. Pagi itu, Pak Wirawan dan Pak Hartono menyerahkan berkas itu ke pihak berwajib. Aku tidak ikut, tapi setiap menit penantian di rumah terasa begitu panjang. Menjelang siang, Pak Hartono menelepon. Mereka sudah menerima laporannya. Dharma dan Rina akan dipanggil lebih dulu. Mendengarnya, tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu pintu yang kubuka tidak akan bisa ditutup lagi. Sore harinya, Dharma dan Rina dipanggil untuk dimintai keterangan. Awalnya, mereka menyangkal semuanya. Dharma bilang ia hanya mewakili keluarga mengurus pemakaman. Rina menangis, berkata ia hanya dipinjam nama oleh temannya, tidak tahu apa-apa. Mereka berakting dengan sangat baik. Tapi di hadapan mereka bukan lagi aku yang lemah, melainkan bukti yang dingin. Saat akta perusahaan ditunjukkan, wajah Rina memucat. Saat rekening koran dan adendum kontrak diletakkan di meja, ia benar-benar menangis. Ia mengaku tahu soal perubahan rute itu, tapi ia kira Iqbal hanya ingin mempersulit Budi. Saya cuma mau Mas Budi gagal dapat proyek itu. Siapa suruh dia selalu membela perempuan itu, bahkan mau memisahkan uang untuk mereka. Saya tidak tahu mereka akan sejauh itu. Mendengar pengakuannya, tubuhku terasa dingin. Kata tidak tahu darinya tidak bisa mengembalikan nyawa Budi. Ibu Suryani dipanggil setelahnya. Mendengar pengakuan putrinya, ia langsung lemas. Wanita yang pernah menuduhku serakah itu kini gemetar. Tidak mungkin, anak saya hanya bodoh. Dia tidak mungkin membunuh kakaknya. Tapi bukti berbicara lebih keras dari air mata. Dharma juga tidak bisa lolos. Jejaknya ada di mana-mana. Surat kuasa yang diragukan keasliannya, uang santunan yang ia terima secara ilegal, dan rekaman suara saat ia mengancamku. Saat ditanya kenapa ia buru-buru mengusirku, ia marah, dia itu perempuan bodoh, tanpa saya, mana mungkin dia bisa mengurus harta. Kalimat itu justru menjerumuskannya lebih dalam. Iqbal, sang dalang, juga ditangkap setelah sopir truk ditemukan. Sopir itu mengaku ia hanya disuruh untuk memberi pelajaran pada Budi, menyerempet mobilnya agar dokumen proyek rusak. Ia tidak menyangka tabrakan itu akan berakibat fatal. Mendengarnya, aku hanya bisa tersenyum pahit. Orang selalu berkata tidak menyangka setelah bencana terjadi. Aku diminta datang untuk sesi konfrontasi. Untuk pertama kalinya, aku bertemu lagi dengan mereka di sebuah ruangan yang terang, disaksikan oleh penyidik dan pengacara. Aku tidak lagi memakai baju hitam, tidak memeluk koper, tidak menunduk memohon. Aku mengenakan gaun hamil yang sopan, dengan kalung Budi di leherku. Dharma menatapku dengan marah sekaligus takut. Rina menunduk, Ibu Suryani, begitu melihatku, langsung menangis. Ia mencoba mendekat tapi dihalangi. Ibu salah, nak. Ibu hilaf, maafkan ibu, maafkan kakak dan adikmu. Bagaimanapun, anak dalam kandunganmu itu kan darah daging keluarga Santoso juga. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi bergejolak. Rasa sakit yang sudah sampai ke puncaknya tidak lagi butuh teriakan.
Di hadapanku adalah seorang wanita yang baru ingat soal darah daging saat ia butuh dimaafkan. Aku menatapnya lurus. Saat ibu mengusir saya di tengah hujan, apakah ibu pernah berpikir tentang kata maaf? Saat ibu meragukan anak dalam kandungan saya, apa ibu ingat dia cucu ibu? Saat ibu mengambil uang Mas Budi dan membiarkan saya menggadaikan kenang-kenangan untuk makan, apa ibu pernah merasa salah? Ibu Suryani menangis, tidak bisa menjawab. Keheningannya sudah cukup menjadi jawaban. Aku beralih ke Dharma dan Rina. Dulu mereka pikir aku, tanpa uang dan tanpa dukungan, bisa mereka injak-injak sesuka hati. Tapi pada akhirnya, yang menjatuhkan mereka bukanlah kekuasaan Pak Hartono atau kebencianku, melainkan keserakahan mereka sendiri. Aku tidak memaki, tidak menghina. Aku hanya berkata satu kalimat, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Lalu aku meletakkan tangan di perut, berdiri, dan meninggalkan ruangan itu. Di belakangku, Ibu Suryani masih menangis, Rina memanggil-manggil nama Budi, dan Dharma terus menyangkal. Tapi kali ini, suara mereka tidak lagi menentukan nasibku dan anakku. Melangkah keluar, aku menatap langit yang kelabu sehabis hujan. Keadilan tidak datang dengan tangisan atau permohonan. Ia datang dari kebenaran, dari bukti, dan dari keberanian untuk kembali ke tempat di mana kau pernah diinjak-injak. Dan aku tahu, Budi di suatu tempat, akhirnya bisa melihat orang-orang yang memanfaatkan kematiannya mulai membayar harga. Bulan-bulan berikutnya, segalanya perlahan kembali pada tempatnya. Dharma dihukum karena pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan tindakan pemaksaan. Rina juga harus mempertanggungjawabkan perannya sebagai bagian dari konspirasi yang berujung pada kematian kakaknya. Ibu Suryani, meskipun tidak terlibat langsung, kehilangan segalanya. Rumah yang dulu ia banggakan kini terasa sepi, reputasi yang ia jaga seumur hidup hancur lebur. Aku tidak merasa bahagia melihat mereka jatuh. Terkadang, saat mendengar kabar Ibu Suryani jatuh sakit, hatiku masih terasa berat. Bagaimanapun, ia adalah ibu dari Budi. Tapi kemudian aku teringat malam hujan itu, saat ia menatap perutku dan mengingkari darah daging putranya sendiri. Aku sadar, ada kesalahan yang tidak bisa dihapus hanya dengan kata keluarga. Berkat surat wasiat Budi dan bantuan Pak Wirawan, aku mendapatkan kembali seluruh hak waris yang sah, bagian saham proyek, uang asuransi, tabungan pribadi, dan semua yang pernah coba disembunyikan oleh keluarga mertuaku. Hari saat aku menandatangani dokumen terakhir, aku duduk lama di kantor hukum itu, tangan di atas perut, menatap nama Budi di atas kertas. Aku tidak berpikir tentang kemenangan. Aku hanya merasa kasihan pada suamiku. Bahkan setelah tiada, ia masih berjuang untuk memberikan jalan hidup bagi kami. Lalu, anakku lahir pada suatu pagi yang cerah. Ia seorang bayi laki-laki yang sehat, tangisannya begitu kencang. Tangan mungilnya mengepal erat, seolah menggenggam kehidupan dengan sekuat tenaga. Saat suster meletakkannya di dadaku, aku menangis. Bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan seorang ibu yang akhirnya berhasil melewati jalan yang teramat panjang. Kuberikan ia nama Damai, berharap hidupnya akan lebih damai dari hidup ibunya, berharap ia tumbuh tanpa membawa dendam orang dewasa. Pak Hartono datang menjenguk. Ia berdiri lama di samping boks bayi, lalu berkata pelan, keningnya mirip Budi. Mendengarnya, mataku kembali berkaca-kaca. Pak Hartono masih sama, tidak banyak bicara, dengan raut wajah serius. Tapi tatapannya saat melihat anakku jauh lebih lembut. Mungkin baginya, menolong kami bukan hanya soal membayar utang budi, tapi juga cara untuk menjaga kenangan persahabatan di masa mudanya. Setelah pulih, aku mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Aku menggunakan sebagian harta peninggalan Budi untuk mendirikan sebuah yayasan atas namanya, Yayasan Budi Luhur. Yayasan ini membantu anak-anak yatim piatu yang kehilangan sandaran, seperti anakku yang nyaris bernasib sama. Yayasan ini juga membantu perempuan-perempuan yang ditelantarkan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku melakukannya bukan agar dipuji. Aku hanya berpikir, jika Budi masih hidup, ia pasti akan melakukan hal yang sama. Saat peresmian yayasan, aku menggendong Damai di depan banyak orang. Di leherku, kalung perak kusam itu masih melingkar, liontin burungnya menempel di dekat jantungku. Ia bukan lagi benda yang pernah kugadaikan karena putus asa. Ia adalah saksi perjalanan hidup, pengingat bahwa kebaikan yang tulus bisa menyelamatkan seseorang di saat mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar. Aku menatap anakku, lalu menatap papan nama yayasan, dan berkata lembut, suami saya tidak hanya meninggalkan uang. Ia meninggalkan cara untuk hidup. Seluruh ruangan hening sejenak. Pak Hartono berdiri di belakang, mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapannya benar-benar ringan.
seperti seseorang yang telah meletakkan beban utang masa lalunya. Aku juga begitu. Aku tidak ingin hidupku terus berputar dalam dendam. Dendam mungkin bisa membuatmu bangkit, tapi ia tidak bisa membesarkan seorang anak dengan hati yang utuh. Beberapa waktu kemudian, aku kembali ke depan rumah lama keluarga Santoso. Gerbangnya masih di sana, tapi catnya sudah memudar. Halamannya sepi, tidak lagi terlihat megah. Aku berdiri di luar, menggendong Damai. Tidak masuk. Tempat itu pernah menjadi saksi aku diusir. Tempat di mana aku kehilangan kepercayaan pada kata keluarga. Tapi anehnya, saat kembali, aku tidak lagi gemetar. Aku menunduk, mencium kening anakku, dan berbisik. Ayahmu adalah orang yang baik. Nak, ibu akan melanjutkan kebaikannya. Angin berembus. Liontin kalung itu menyentuh dadaku, terasa dingin namun damai. Aku berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh. Di belakangku adalah sebuah rumah yang pernah membuatku sakit luar biasa. Di depanku adalah jalan baru, bersama anakku, bersama nama budi yang kuabadikan dalam kebaikan. Dan bersamaku, ada diriku yang baru, yang telah melewati kehilangan untuk memahami bahwa kedamaian sejati bukanlah tidak pernah terluka, melainkan setelah segalanya, kita masih punya keberanian untuk tetap menjadi orang baik.